Di dunia ini, sebuah menara misterius yang disebut bubble muncul. Menara itu begitu besar, sehingga kalian bisa melihatnya dari manapun di bumi. Orang-orang yang merasa tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, adalah orang-orang pertama yang melangkah masuk, dan menjelajahi apa yang ada di dalamnya. Setiap lantai menara dipenuhi dengan monster dari dunia lain, dan keterampilan yang luar biasa. Kekuatan ini dibangkitkan untuk beberapa pengunjung terpilih, yang dipilih langsung oleh menara. Mereka yang mendengar berita itu, segera berkumpul di menara, dan mulai memburu monster-monster tersebut. Selama bertahun-tahun, para pemburu menargetkan untuk membersihkan semua lantai menara. Namun saat ini, sama sekali tidak ada yang berhasil menaklukkan lantai 40. Tapi kemudian, Kaisar Api muncul. Kaisar Api berhasil membersihkan lebih dari 10 lantai sepenuhnya secara solo. Sesuatu yang bahkan guild-guild top terkuat pun tidak bisa melakukannya. Segera, Kaisar Api menjadi sangat terkenal. Para gadis menginginkannya. Dan para lelaki ini menjadi persis seperti Kaisar Api. Gongja juga merupakan salah satu dari orang-orang yang malang ini. Gongja telah terjebak di peringkat F selama bertahun-tahun, dan tidak memiliki keterampilan yang terbangkitkan di dalam menara. Sejak Gongja masih kecil, impian utama Gongja adalah mendaki semua lantai menara. Pada hari ketika guild terbesar gagal dalam penyerbuan besar-besaran, dan Kaisar Api menyelesaikannya sendirian. Kaisar Api mengatakan dalam sebuah wawancara, bahwa kesuksesan adalah milik mereka yang layak mendapatkannya. Dan bagi mereka yang menentang Kaisar Api, kematian akan menjadi takdir akhir mereka. Pada saat yang tepat itu, Gongja merasakan kecemburuan yang begitu luar biasa terhadap Kaisar Api, sehingga sistem muncul di hadapan Gongja. Akhirnya, itu terjadi. Aku membangkitkan sebuah skill, pikir Gongja. Sistem menyatakan bahwa di antara langit dan bumi, Gongja adalah manusia paling iri yang pernah hidup. Dan karena itu, sistem akan memberikan Gongja sebuah keterampilan yang unik. Gongja teringat pemburu lain yang mereka momen tepat saat mereka bangkit. Jadi, Gongja merasa sistem itu benar-benar tidak adil bagi Gongja. Tetapi, hal itu tidak masalah, karena Gongja menerima kartu emas yang bersinar. Itu pasti peringkat S, dan hal itu memang benar adanya. Kemudian, sistem mengumumkan nama keterampilannya adalah, Aku ingin menjadi sepertimu, sebuah peringkat S+. Efek gila dari skill ini akan aktif secara otomatis saat Gongja dibunuh oleh musuh, yaitu menyalin salah satu keterampilan pembunuh Gongja, dan mencurinya untuk diri Gongja sendiri. Tidak mungkin untuk menyalin 2 kali dari lawan yang sama persis, dan keterampilan yang dicuri akan dipilih secara acak. Namun, untuk benar-benar menggunakannya, Gongja harus mati terlebih dahulu. Gongja berteriak, keterampilan sampah apa ini? Aku hanya perlu mati untuk menggunakannya. Keterampilan baru Gongja begitu konyol, sehingga Gongja menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan perasaan yang sangat depresi. Gongja bahkan tidak melapor ke asosiasi pemburu, karena Gongja terlalu malu untuk memberitahu siapapun bahwa keterampilan Gongja adalah sampah total. Setelah mengatakan itu, dan minum sepanjang malam, Gongja mengalami mabuk berat dan sakit kepala yang luar biasa. Saat berbaring di lantai, Gongja mendengar suara teriakan minta tolong. Kemudian Gongja bangkit, dan mendengarkan Kaisar Api yang sedang berbicara dengan seorang gadis berambut perak. Kaisar Api mengatakan bahwa gadis itu adalah aktris yang luar biasa. Siapapun yang melihat mereka sekarang, akan dengan mudah menganggap bahwa gadis itu adalah korban. Tetapi Kaisar Api tahu kebenarannya. Minuman yang akan diberikan gadis itu kepada Kaisar Api adalah asam lambung basilisk. Racun yang direncanakan gadis itu untuk membunuh Kaisar Api. Jika bukan karena kemampuan Kaisar Api, keadaan bisa menjadi sangat buruk. Gadis itu mulai menyatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan bersikeras bahwa dia hanya ingin bergabung dengan Kaisar Api dalam perburuan menara sebagai rekan satu tim. Kaisar Api juga mengatakan bahwa mereka telah menunggu saat ini. Tetapi dia salah. Gongja, yang mendengar segalanya, merasa sangat terkejut, dan tidak mampu memahami percakapan mereka. Apakah itu pertengkaran kekasih? Atau semacam perselisihan pemburu? Tiba-tiba, Kaisar Api mencengkram leher gadis itu, dan menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mulai saat itu, Kaisar Api yang akan mengajukan pertanyaan, dan gadis itu hanya perlu mengangguk dan menjawab. Jika dia mencoba berbohong, Kaisar Api memiliki kemampuan detektor kebohongan, jadi tidak bijaksana baginya untuk mencoba. Pertanyaan pertama Kaisar Api adalah, siapa yang memerintahkan gadis itu untuk membunuhnya? Apakah itu penyihir naga hitam? Mendengar kata-kata itu, gadis itu tidak punya hal lain untuk dikatakan, dan hanya mengangguk. Kaisar Api, yang mengerti situasinya, menyatakan bahwa dia sudah menduga hal itu, dan karena itu, dia tidak lagi membutuhkan gadis itu. Kaisar Api kemudian membakar gadis itu dengan apinya. Gongja, yang menyaksikan seluruh adegan itu, bertanya-tanya apakah ini adalah pahlawan yang diklaim oleh semua orang. Apa yang Gongja lihat, bagaimanapun, bukanlah seorang pahlawan, melainkan seorang pembunuh psikopat. Gongja kemudian mulai berlari, namun secara tidak sengaja menginjak botol kaca. Dalam sekejap, Kaisar Api menemukan keberadaan Gongja. Kaisar Api bahkan bercanda bahwa dia telah menyingkirkan semua tikus di sekitarnya. Tetapi sepertinya dia melupakan satu tikus lagi. Gongja menyadari bahwa tatapan itu bukanlah dari orang normal, melainkan dari seorang pembunuh. Dan dari cara bicaranya, Sang Santa, gadis berambut perak itu, bukanlah korban pertamanya. Kaisar Api pasti telah membunuh belasan orang, atau mungkin lebih banyak lagi. Saat Gongja memikirkan hal ini, Gongja jatuh ke tanah. Menoleh ke belakang, Gongja melihat sepatunya, atau lebih tepatnya kakinya yang terputus. Perlahan, Kaisar Api mendekati Gongja, sementara Gongja gemetar ketakutan. Kaisar Api hanya menendang kaki Gongja, dan Gongja mulai memohon belas kasihan, memohon untuk nyawa Gongja. Namun, Kaisar Api mengabaikannya,
dan hanya bertanya apakah Gongja melihat kejadian tadi. Gongja yang terkejut, mengatakan bahwa Gongja tidak melihat atau mendengar apapun. Kaisar Api mengajukan pertanyaan lain tentang apa yang tidak Gongja lihat. Lalu tiba-tiba mencengkram leher Gongja. Kaisar Api mempertanyakan bagaimana itu mungkin, karena Gongja berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan Kaisar Api tidak cukup bodoh untuk mempercayai hal itu. Kaisar Api menyatakan bahwa jika Gongja tidak ingin berakhir seperti Sang Santa, Gongja harus menjawab dengan tenang. Gongja menyadari bahwa Kaisar Api adalah iblis. Dunia Gongja, dan bahkan diri Gongja sendiri, telah diawasi oleh orang seperti dia. Namun, Gongja memberitahu Kaisar Api tentang kemampuan deteksi kebohongannya. Ia menyatakan bahwa jika dia menggunakannya pada Gongja, dia akan menyadari bahwa Gongja tidak tahu apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kaisar Api menatap Gongja dengan ekspresi ragu. Dan melihat ini, Gongja bertanya-tanya apakah Kaisar Api telah membunuh Sang Santa tanpa kepastian, hanya karena dia sedikit mencurigakan. Kaisar Api berkata bahwa dia bukan orang seperti itu. Kaisar Api bertanya, menurut Gongja siapa dirinya? Karena Sang Santa benar-benar akan membunuhnya. Dan jika Kaisar Api tidak membunuhnya sekarang, Kaisar Api akan diracuni besok. Gongja bertanya bagaimana Kaisar Api tahu hal itu. Jadi, Kaisar Api hanya menjawab bahwa dia memiliki kontaknya sendiri. Dan menambahkan bahwa karena Gongja berbicara tentang detektor kebohongan, Gongja memang tidak bersalah. Gongja merasa lega, dan berkata bahwa Kaisar Api akhirnya percaya pada Gongja. Namun, Kaisar Api menyatakan bahwa Gongja sudah melihat terlalu banyak. Dan oleh karena itu, Gongja harus mati. Setelah kematian Gongja, Gongja mulai mengingat masa kecilnya, dan ingat bahwa namanya adalah Gongja, nama yang dia terima dari direktur panti asuhannya. Namun, Gongja tidak ingin mati seperti ini. Kita melihat Gongja berada di semacam ruang kosong, dengan jendela aneh di depan Gongja. Gongja mulai bertanya-tanya mengapa Gongja harus mati seperti ini. Tidak, atau lebih tepatnya, mengapa Gongja harus hidup seperti ini. Jendela di depan Gongja menyatakan bahwa kondisi untuk kemampuan Gongja telah terpenuhi. Dan karena kematian Gongja, mulai sekarang, Gongja akan menyalin kemampuan acak dari pembunuh Gongja. Dengan demikian, kartu keterampilan baru pun tercipta. Gongja mendongak, berharap mendapatkan kartu emas, dan menyatakan bahwa Gongja ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika Gongja menerima satu kesempatan lagi, satu kesempatan saja, Gongja akan membuat hidup Gongja benar-benar berbeda. Gongja tiba-tiba terbangun, dan di depan Gongja adalah komputernya yang menampilkan berita yang sudah pernah Gongja lihat. Gongja menyadari bahwa Gongja berada di kamarnya lagi, dan mulai bertanya-tanya mengapa Gongja ada di sana. Namun, mendengar suara yang datang dari komputernya, Gongja sekali lagi menyadari makna dalam berita itu. Gongja mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan merasa terkejut, mempertanyakan bagaimana Gongja bisa sampai di rumah. Gongja melihat ponselnya, dan melihat bahwa ponsel itu memiliki komentar yang sama seperti sebelumnya. Dan di depan Gongja, berita yang sama yang telah diputar pada hari sebelumnya, ditayangkan kembali. Gongja benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mulai mengingat kembali bahwa sesaat sebelum terbunuh, Gongja telah memperoleh kartu keterampilan emas. Mengingat hal ini, Gongja menyuruh kartu keterampilan itu untuk terbuka, dan melihat bahwa keterampilan iri hati milik Gongja ada di sana lagi. Namun, ada keterampilan tambahan di tengahnya, dan itu adalah kemampuan yang dicuri Gongja dari Kaisar Api, yang Gongja salin saat Gongja mati. Keterampilan itu disebut jam sang penjemput, dan peringkatnya adalah X. Keterampilan ini memiliki efek yang sangat sederhana. Pada saat kematian Gongja, Gongja akan kembali ke 24 jam yang lalu, dan ingatan serta pengalaman Gongja akan tetap terjaga. Melihat deskripsi seperti itu, Gongja menyadari bahwa semuanya menjadi jelas. Gongja menyadari bahwa inilah formula sebenarnya untuk menjadi pemburu legendaris. Itulah sebabnya Kaisar Api begitu yakin Sang Santa akan membunuhnya keesokan harinya. Tapi dia juga membunuh Gongja yang tidak bersalah. Sekali lagi, wawancara menanyakan pertanyaan yang sama, tentang rahasia sukses menjadi pemburu legendaris. Dan Kaisar Api mengatakan hal yang sama yang dia katakan pada hari sebelumnya. Persis kata-kata yang sama, bahwa jika ada orang yang mencari masalah dengannya, semua orang akan mati. Mendengar kata-kata ini, Gongja mulai merasa gugup, dan menyatakan bahwa sekarang mereka akan melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Tiba-tiba, Gongja mendengar seseorang berteriak bahwa ada sesuatu yang terbakar. Dan saat melihat keluar jendela, Gongja menyadari bahwa sebuah gedung sedang dilalap api. Di luar, beberapa orang berkumpul mencoba berlari dan memadamkan api. Dijelaskan kepada kita bahwa tempat tinggal Gongja ini berbeda dari dunia luar. Ini adalah kota yang dibuat untuk orang-orang yang memasuki menara untuk menjadi pemburu. Dan lokasi Gongja berada adalah lantai pertama menara. Gongja berlari di antara orang-orang, bertanya-tanya jam berapa sekarang, dan menyadari bahwa itu adalah waktu yang sama saat Gongja mabuk kemarin. Itu juga merupakan waktu saat Kaisar Api menghancurkan bukti pembunuhannya. Di antara orang-orang yang mencoba memadamkan api, ada peringkat 2 yaitu Naga Hitam, pemimpin guild penyihir hitam. Lebih jauh di sampingnya, ada peringkat 5, pemimpin guild penyembuh dan apoteker, yaitu Master Alchemist. Dan orang yang menenangkan masa adalah peringkat 10, sekaligus pemimpin korporasi pengawasan kota, yaitu Sang Paladin. Gongja ingat beberapa orang menyebut kotanya sebagai kota kenaikan, tetapi itu adalah kota yang tidak bisa ditinggalkan setelah dimasuki, karena semua orang adalah pemburu. Sebagian besar sudah terbiasa dengan situasi ekstrim seperti ini. Saat Gongja memikirkan hal ini, Gongja mendengar seseorang berkomentar bahwa mereka tidak melihat Sang Santa saat ini, padahal dia bukan tipe orang yang absen selama keadaan darurat. Namun, Paladin menjawab bahwa mungkin dia sedang berkencan dengan pacarnya, karena dia memperhatikan Sang Santa menghabiskan banyak waktu dengan Kaisar Api. Master Alchemist berkata bahwa dia tidak terlalu menyukai Kaisar Api.
karena ada sesuatu tentang Kaisar Api yang tidak cocok dengannya. Sesaat setelah Master Alchemist mengucapkan kata-kata itu, seseorang tiba. Itu adalah Kaisar Api, yang bercanda bahwa seseorang telah bermain api tanpa izinnya. Namun, Gongja tidak akan tertipu oleh wajah konyol itu. Paladin berterima kasih kepada Kaisar Api karena datang begitu cepat, dan bertanya apakah Kaisar Api bisa memadamkan api. Kaisar Api bertanya apa yang akan dia dapatkan dari itu. Mendengar itu, Gongja sudah mulai merasa kesal. Bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu untuk meminta hadiah demi menyelamatkan orang, padahal dia sendiri yang memulai kebakaran itu. Paladin menyatakan bahwa Kaisar Api sangat percaya diri sebagai peringkat 1 yang menyelamatkan hari. Namun, Kaisar Api berkata bahwa dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya, dan karena dia tidak akan mendapatkan apapun dari layanan itu, dia akan pergi saja. Namun, Gongja mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Semua orang mengira Kaisar Api hanyalah pahlawan yang sedikit eksentrik. Namun, Gongja adalah satu-satunya yang tahu sifat aslinya sebagai pembunuh haus darah. Karena alasan itu, Gongja harus membunuhnya. Jadi, Gongja berbalik dan mulai berjalan menuju Kaisar Api. Orang-orang mencoba menghentikan Gongja, tetapi Gongja menolak. Dalam pikirannya, Gongja menyatakan bahwa demi kemanusiaan dan kehormatan para pemburu, Gongja harus melenyapkannya. Dan terlepas dari metodenya, pembunuh psikopat itu perlu dimusnahkan. Tiba-tiba, Gongja berlari dan memasuki kobaran api. Gongja menyadari tatapan orang-orang pada Gongja, dan tidak merasakan apa-apa selain rasa sakit. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh monster itu lagi. Gongja kembali 24 jam ke masa lalu, dan sekali lagi terbangun di tempat tidurnya di apartemennya yang kecil, berantakan, dan berbau. Jendela sistem mengumumkan bahwa Gongja saat ini adalah pemburu peringkat F, dan karena itu, Gongja tidak akan dikenakan penalti karena menggunakan keterampilannya. Gongja ingat bahwa membunuh Kaisar Api dalam kondisinya saat ini adalah hal yang mustahil. Bahkan jika Gongja cukup beruntung untuk membunuhnya, itu hanya akan mengirim Kaisar Api kembali 24 jam ke masa lalu. Karena Kaisar Api juga memiliki kemampuan itu. Jadi, hanya ada satu cara bagi pemburu lemah seperti Gongja untuk membunuhnya. Pada saat itu juga, sambil memikirkan hal ini, Gongja teringat sebuah laporan berita di mana Kaisar Api berbicara tentang hari di mana dia membangkitkan kemampuannya. Itu terjadi tepat 11 tahun yang lalu. Pewawancara bercanda dengannya, mengatakan bahwa Kaisar Api memiliki ingatan yang luar biasa, karena mengingatnya dengan sangat jelas. Tetapi Kaisar Api menjawab bahwa tidak seperti itu. Karena secara kebetulan, dia bangkit tepat di hari ulang tahunnya, lebih tepatnya 11 tahun yang lalu pada tanggal 7 Juni. Gongja menghitung bahwa itu tepat 450 hari yang lalu. Jika Gongja membunuh diri Gongja sendiri sebanyak 4050 kali, Gongja bisa kembali ke masa sebelum Kaisar Api membangkitkan kekuatannya. Gongja kembali 24 jam ke masa lalu, dan sekali lagi melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Karena Gongja adalah peringkat F yang tidak memiliki apa-apa, Gongja tidak akan menerima penalti apapun karena menggunakan keterampilan tersebut. Kemudian, Gongja akhirnya mencapai hari terakhir, dan sekali lagi terbangun di dalam kamar Gongja. Gongja melihat ke arah jam, dan menyadari bahwa Gongja telah berhasil. Semua potongan koran tentang Kaisar Api yang Gongja tempel di dinding telah lenyap. Gongja benar-benar telah kembali ke masa, di mana legenda Kaisar Api belum dimulai. Gongja akhirnya mati 30 kali lebih banyak dari rencana awal, yaitu sebanyak 4090 kali, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membunuh diri Gongja sendiri, serta beberapa kali upaya melarikan diri di sana-sini. Gongja telah kembali sejauh ini, hanya untuk membuktikan bahwa legenda iblis itu tidaklah abadi. Mulai sekarang, Gongja akan membuktikan kepada semua orang, bahwa Gongja akan menghadirkan era yang baru. 11 tahun yang lalu, pada tanggal 6 Mei pukul 11 pagi, tepatnya di gedung milik mantan Kaisar Api, Gongja terbangun karena suara alarm, setelah terlalu banyak minum di hari sebelumnya. Gongja sudah mengetahui hal ini, karena Gongja telah menjalani hari ini sebanyak 10 kali untuk merencanakan strategi yang sempurna, dan rencana itu tanpa cacat. Setiap hari pukul 9 pagi, Gongja terbangun di asrama peringkat F, dan selalu berencana untuk pergi bekerja. Kaisar Api, atau lebih tepatnya Yuha, berharap mendapatkan keterampilan atau memenangkan lotre. Biasanya, keinginan Yuha akan menjadi kenyataan dalam seminggu. Tetapi hal itu tidak akan terjadi karena masa depan seperti itu tidak ditujukan untuk orang seperti Yuha. Pada pukul 5:31 sore, Yuha berkata bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa hanya dengan berburu slime. Jadi, Yuha menuju ke area yang lebih tinggi dan lebih sulit daripada tempat yang biasanya didatangi pemburu pemula. Sebuah tempat di mana selama 36 menit ke depan, Yuha akan sendirian. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Gongja. Gongja mendekati Yuha untuk meminta bantuan, mengklaim bahwa Gongja telah diserang oleh serigala, dan bertanya apakah Yuha memiliki ramuan untuk menyembuhkan Gongja. Yuha menjadi geram, dan bertanya apakah Gongja sudah berurusan dengan monster di area tersebut. Hal itu akan berakibat buruk karena Yuha tidak akan bisa memenuhi kuota hariannya. Gongja meminta Yuha untuk memberikan ramuan, dan Yuha menjawab bahwa dia tidak memilikinya karena dia bahkan tidak bisa menyelesaikan misi hariannya. Namun, jika Gongja memiliki sesuatu untuk ditukar, Yuha akan menawarkan ramuan tersebut. Gongja bertanya mengapa Yuha meminta imbalan, dan Yuha menjawab bahwa perburuannya telah hancur. Namun Gongja justru mengharapkan ramuan gratis. Gongja berkata akan membayar ramuan itu, tetapi perlu menggunakannya dengan cepat sebelum Gongja mati. Namun, Yuha menyatakan bahwa Gongja tidak memahami situasinya. Gongja berada di ambang kematian. Namun Gongja tidak mau membayar harga ramuan tersebut. Apakah Gongja pikir nyawa Gongja sangat tidak berharga? Kemudian Gongja berkata akan membayar 20 emas untuk ramuan itu. Tetapi Yuha tidak menerima. Yuha menginginkan semua yang Gongja miliki. Gongja sudah mengetahui hal ini.
Gongja tahu orang seperti apa Yuha itu. Yuha berkata bahwa Gongja cukup miskin karena hanya memiliki paling banyak 60 koin. Dan Gongja menjawab bahwa itu adalah semua tabungan Gongja. Yuha berkata Gongja tidak perlu khawatir, karena Yuha akan menghabiskannya dengan sangat baik. Karena begitulah cara hidup bekerja. Gongja meminta ramuan itu karena Gongja telah menyerahkan uangnya. Namun, Yuha berkata bahwa dia telah memikirkannya sejenak. Dan jika dia membiarkan Gongja pergi, Gongja mungkin akan kembali untuk membalas dendam nanti. Dan tentu saja, Yuha perlu menjalani hidup tanpa rasa khawatir. Karena Gongja telah melihat wajahnya, maka Gongja harus mati saja. Pada saat itu juga, Gongja menunduk dan memberikan tendangan tepat di antara kaki Yuha, sambil menyatakan bahwa Gongja lah yang akan menjalani hidup tanpa rasa khawatir. Seketika, Gongja mencabut pedangnya dan menggorok leher Yuha. Gongja mulai menyerang lagi, dan menyatakan bahwa untuk mencegah kemungkinan 1 banding 1.000.000 Yuha membangkitkan kekuatan dan mengancam nyawa Gongja, maka Gongja akan memastikan untuk menghabisinya dengan benar. Pada saat itu, Gongja membunuh Yuha dan mulai bertanya-tanya. Membunuhnya memang sudah diduga, tetapi ada sesuatu yang mengganggu Gongja. Mengapa di saat-saat sebelum membunuhnya, Yuha menyebutkan namanya sendiri? Namun, Gongja memahaminya setelah 4090 kali kematian. Gongja menyadari bahwa meskipun Yuha adalah pembunuh berdarah dingin, Yuha ingin berpura-pura menjadi ksatria suci dalam duel yang sakral. Mengingat tindakannya, hal ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Bertindak seolah benar setelah membunuh semua orang yang tidak bersalah itu, hanyalah sebuah kemunafikan. Saat Gongja mengatakan ini, serigala muncul di belakang Gongja. Gongja menyadari serigala-serigala itu ingin memakan mayat Yuha, dan karena tugas Gongja sudah selesai, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Gongja berjalan ke gundukan pasir yang aneh, dan mulai menggalinya. Ketika Gongja membuka lubang itu, ada sebuah ransel dan 3 botol di dalamnya. Gongja berganti pakaian yang lebih bersih dan bebas darah, lalu mulai bertanya-tanya apakah ini akhirnya selesai. Gongja kemudian diteleportasi ke lantai 1, dan menyadari ada orang-orang dari korporasi penawas. Namun, Gongja takut untuk melewati mereka karena bau darah. Tetapi, Gongja berjalan melewati mereka dengan tenang, dan tidak ada yang mencurigai Gongja. Gongja menyadari bahwa ini akhirnya berakhir, dan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Dan tentu saja, untuk merayakannya, Gongja pergi ke bar dan minum banyak. Dalam pikirannya, Gongja merasa bahagia karena Kaisar Api Yuha tidak lagi ada. Orang-orang mengatakan bahwa Gongja tampak sangat bahagia hari itu, dan Gongja menjawab bahwa Gongja harus merayakannya, karena semua masalah dalam hidup Gongja akhirnya berakhir. Pada saat itu juga, Gongja membuka jendela statusnya. Namun, saat melihatnya, Gongja menyadari bahwa Gongja tidak memiliki keterampilan tempur. Tetapi Gongja tetap merasa senang, karena Gongja menyadari bahwa ini hanyalah masalah keserakahan dan ketidaktahuan. Karena Gongja memiliki kemampuan pembalikan waktu, Gongja bisa memenangkan lotre, atau menjual metode untuk membersihkan lantai atas yang belum diketahui orang lain. Saat Gongja sedang memikirkan hal ini, seseorang datang. Seorang pria tua berjas yang mengenakan sepatu kets merah. Pria itu memesan susu yang dicampur dengan sedikit vodka dan gula kepada pelayan. Gongja menyadari orang ini cukup aneh. Namun, orang-orang di bar mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana dia bisa ada di sana. Melihat lebih dekat pada pria tua itu, Gongja menyadari siapa dia. Dia adalah pemburu peringkat 1 di era itu, yang dikenal sebagai Sword Saint. Mari kita mengenal Sword Saint ini. Nama aslinya adalah Marcus Cullenberry. Banyak orang telah melupakannya setelah 11 tahun, karena waktu yang lama telah berlalu sejak kepergiannya. Tetapi sampai Kaisar Api naik daun, dia adalah nomor 1 yang sebenarnya di menara. Gongja tidak tahu bahwa Gongja sedang berdiri di depan orang terkuat di era itu, dan bertanya-tanya apakah dia memiliki beberapa kemampuan peringkat S. Berbeda dengan kemampuan aneh milik Gongja yang tidak berguna untuk pertempuran. Mengikuti alur pemikiran ini, Gongja ingat bahwa kemampuannya memungkinkan Gongja, jika Gongja mati, untuk mencuri kemampuan apapun dari pemburu yang membunuh Gongja. Ini berarti Gongja bisa mencuri kemampuan nomor 1 saat ini. Bahkan jika pria tua itu membunuh Gongja, Gongja tidak benar-benar mati karena Gongja hanya akan kembali 1 hari sebelumnya. Gongja mulai melihat komentar tentang Sword Saint di internet, di mana orang-orang mengatakan tidak ada yang tahu kemampuan apa yang dia miliki. Bahkan ada rumor bahwa dia berasal dari keluarga kaya di utara, tetapi meninggalkan segalanya untuk memasuki menara. Namun, melihat semua komentar ini, Gongja menyadari bahwa Sword Saint diselimuti misteri dan tidak ada informasi yang berguna, hanya rumor belaka. Akan bagus jika dia setidaknya memiliki setengah dari keinginan untuk mencari perhatian dan ketenaran, seperti yang dimiliki Kaisar Api. Tiba-tiba, pria tua itu menyuruh Gongja untuk diam. Namun, Gongja menyadari dia tidak sedang berbicara dengan Gongja, melainkan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Gongja bahkan menyadari bahwa berdasarkan rumor tentang dia yang berbicara sendiri, setidaknya bagian itu benar. Gongja bertanya-tanya mengapa semua individu peringkat atas selalu memiliki semacam masalah di kepala mereka. Terus melihat komentar internet, Gongja menemukan sebuah komentar yang mengatakan bahwa tidak baik untuk mengucapkan sepatah kata pun di depan Sword Saint. Dan ini adalah kisah 100% nyata yang disaksikan secara langsung. Menurut pengirimnya, jika Anda tidak ingin mati, jangan pernah mengatakan hal itu di depan Sword Saint. Ceritanya, beberapa orang peringkat tinggi bertengkar dengan Sword Saint di tempat perburuan lantai 9. Orang-orang ini mengejeknya, menyuruhnya menggunakan alat bantu dengar karena dia sudah menjadi orang tua yang pikun. Dan berdasarkan wajah serta kepribadiannya, cucu-cucunya juga akan menjadi orang yang mengerikan. Setelah kata-kata itu, Sword Saint langsung membelah orang itu menjadi 2. Semua orang mungkin mengira ini tidak masuk akal. Tetapi bagaimanapun juga, tidak baik membicarakan cucu Sword Saint di depannya. Gongja menyadari hal itu bisa diuji untuk melihat apakah itu benar. Sword Saint sedikit gelisah.
Jadi dia membayar minumannya dan pergi. Semua orang di bar yang tadinya diam mulai menyatakan bahwa dia akhirnya pergi. Mengatakan bahwa dia adalah pria tua bersenjata yang bergumam pada dirinya sendiri. Gongja melakukan hal yang sama dan pergi. Mulai saat itu, Gongja pergi mencari individu peringkat 1 tersebut. Gongja mulai bertanya-tanya kemana dia pergi. Karena Gongja mengikutinya segera setelah dia pergi. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Melihat ke depan kerumunan orang, Gongja menemukannya dan mulai mengikutinya. Ini mudah karena satu-satunya orang yang berpakaian seperti itu di seluruh bubble sangat mudah ditemukan. Gongja mulai bertanya-tanya kemampuan apa yang akan dia miliki. Apakah seperti Kaisar Api yang kemampuan peringkat X-nya memungkinkan dia kembali ke masa lalu? Jadi, Sword Saint sudah sukses bahkan sebelum Kaisar Api. Dia pasti memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkinkah dia memiliki semacam kemampuan yang bahkan lebih kuat daripada kembali ke masa lalu? Tiba-tiba Sword Saint berhenti dan berkata bahwa tempat ini seharusnya cocok. Gongja terkejut dengan kata-katanya, dan Sword Saint menyuruh Gongja keluar dari balik pohon, menyatakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sejak saat itu. Gongja meminta maaf atas perilakunya yang buruk, dan berkata bahwa Gongja ini meminta bantuan kepada Sword Saint. Namun, yang mengejutkan kita, dia justru mulai tertawa. Sword Saint bertanya apakah Gongja tidak mengikutinya dengan cara yang ceroboh secara sengaja agar dia menyadarinya. Namun, yang paling terkejut dalam situasi ini adalah Gongja. Gongja tidak membawa senjata atau apapun semacam itu. Namun, Sword Saint sudah memegang pedang seolah-olah dia akan menyerang. Ini tidak masuk akal. Apakah hanya karena Gongja mengikutinya? Sword Saint mulai berkata bahwa Gongja adalah aktor yang baik, seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh kelas 1. Gongja merasa bingung. Sword Saint sudah menemukan alasan untuk membunuh Gongja tanpa perlu menyebutkan cucu-cucunya. Gongja berkata bahwa Gongja tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Sword Saint menyatakan bahwa Gongja telah berpura-pura sampai sekarang. Jadi Gongja tidak bisa menipunya. Gongja terus mengatakan bahwa Gongja benar-benar tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Karena bagaimana mungkin Gongja terlihat seperti pembunuh kelas 1? Padahal, Gongja cukup bangga terlihat seperti orang biasa. Namun, Sword Saint menghunus pedangnya dan menyuruh Gongja untuk diam. Dia menyatakan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Dan diantaranya adalah kemampuan yang menunjukkan berapa kali seseorang telah melakukan pembunuhan. Kemudian Gongja menyadari bahwa seperti yang dijelaskan, pembunuhan adalah pembunuhan. Sword Saint tidak mungkin tahu bahwa orang yang Gongja bunuh akan menjadi monster. Tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan hal itu di garis waktu ini. Gongja berpikir Sword Saint melihat angka 1 di atas kepala Gongja. Gongja mulai mengatakan bahwa meskipun terdengar seperti membuat alasan, Gongja melakukan tindakan ini untuk alasan yang baik. Namun, Sword Saint tetap diam dan berkata bahwa Gongja menjijikan. Karena iblis seperti Gongja yang telah membunuh banyak orang, ini menciptakan alasan untuk membela diri sekarang. Sword Saint sendiri juga tidak menjalani kehidupan yang sangat jujur. Tetapi setidaknya, dia tidak melakukan pembunuhan massal sebanyak yang dilakukan Gongja. Gongja tidak mengerti apa-apa. Apa maksudnya dengan pembunuhan massal? Padahal Gongja baru membunuh 1 orang. Sword Saint berkata bahwa Gongja sekarang adalah aib bagi masyarakat. Karena jumlah orang yang telah Gongja bunuh sejauh ini adalah 4091 orang. Mendengar ini, Gongja menyadari bahwa Gongja hanya membunuh Yuha 1 kali. Tetapi Gongja telah membunuh diri Gongja sendiri sebanyak 4090 kali untuk mencapai masa lalu. Namun, saat ini di mata pria tua itu, Gongja hanyalah seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 4091 orang. Mulai saat itu, ini bukan lagi tentang menyalin kemampuannya. Selama Sword Saint memiliki kemampuan itu, tidak peduli berapa kali mereka bertemu, Sword Saint akan selalu mencoba membunuh Gongja. Sword Saint mencoba menyerang Gongja, tetapi Gongja berhasil menghindar. Namun, Sword Saint masih yakin bahwa Gongja adalah pembunuh kelas 1, dan itulah sebabnya Gongja berhasil menghindar. Sementara itu, Gongja dalam masalah. Saat Gongja fokus menghindari serangan, Gongja tersandung batu, yang membuat Gongja jatuh ke tanah. Jelas sekali, pertama kali Gongja menghindari serangan itu murni karena keberuntungan. Tapi kali ini, Gongja tidak akan bisa menghindar. Namun, sebelum Sword Saint memberikan serangan terakhirnya, dia menyuruh seseorang untuk diam. Gongja menyadari bahwa Sword Saint sedang berbicara pada dirinya sendiri lagi, dan berpikir itu adalah semacam serangan skizofrenia tepat di tengah pertempuran. Namun, hal ini bisa saja merupakan salah satu kemampuan Sword Saint, atau bahkan mungkin kemampuan telepati. Gongja sudah mendengar rumor bahwa kemampuan seperti itu memang ada. Jadi, kemungkinan besar Sword Saint sedang berbicara dengan seseorang mengenai jumlah kematian yang ditampilkan di atas kepala Gongja. Tapi hal ini sangatlah buruk, karena jika benar, maka Gongja juga akan menjadi orang yang paling dicari. Tidak hanya oleh asosiasi pemburu, tetapi Gongja juga akan diburu oleh guild besar dan pemburu bayaran papan atas. Pada akhirnya, Gongja hanya akan dieksekusi secara publik di lantai pertama menara. Tapi Gongja tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, dan Gongja harus mati sekarang, sebelum 24 jam berlalu. Pada saat itu juga, Gongja berdiri dan bertanya kepada Sword Saint, apakah cucu-cucunya baik-baik saja? Gongja menambahkan bahwa Gongja mendengar keluarga Sword Saint adalah keluarga baik-baik di Eropa Utara, dan keluarga seperti itu tidaklah mudah untuk dihadapi. Dunia luar adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan jika secara kebetulan, seseorang secara tidak sengaja menemukan bahwa dia adalah Sword Saint, menurut Sword Saint apa yang akan terjadi pada cucu-cucunya? Dan tentu saja, pada saat itu juga, Gongja melihat dunia dalam keadaan terbalik. Gongja menyadari bahwa Gongja bahkan tidak sempat melihat serangan terakhir itu. Dan sekali lagi, Gongja berharap bisa menjadi seperti Sword Saint. Gongja merasa sangat iri, karena Gongja juga ingin memiliki serangan yang indah seperti itu. Dengan demikian, sekali lagi, Gongja mati kembali. Mereka pergi ke ruang kosong aneh yang sama.
dengan sebuah jendela di depan Gongja. Sistem ini sedang membuat kartu kemampuan milik Gongja, dan Gongja merasa cemas karena Gongja akan memiliki kemampuan dari 2 peringkat teratas dunia. Gongja hanya akan mengambil 1 sebagai hadiah, seperti yang Gongja lakukan terhadap Kaisar Api. Tetapi melihat kartu di depan Gongja, Gongja menyadari tidak ada kartu emas di sana. Gongja jelas terkejut, karena tidak seperti Kaisar Api, legenda Sword Saint Marcus Calambury ternyata berkembang tanpa kemampuan peringkat S sama sekali. Gongja jatuh berlutut karena terkejut. Gongja bertanya-tanya, apakah ada semacam kemampuan yang sangat kuat di antara kartu-kartu perak tersebut? Hanya ada 3 kartu perunggu dan 4 kartu perak. Mengabaikan kartu terburuk yaitu kartu perunggu, Gongja akan memiliki peluang 1/4. Di antara kartu itu, ada kemampuan penghitung pembunuhan, dan Gongja jelas tidak menginginkannya. Gongja menginginkan kemampuan yang sangat kuat dan berorientasi pada pertempuran. Jadi, Gongja mengambil kartu perak dengan segenap tenaga. Tentu saja, setelah memilih kartu tersebut, Gongja kembali ke 24 jam yang lalu, dan tiba-tiba terbangun di kamar Gongja lagi. Dengan cepat, Gongja membuka jendela status, dan bertanya-tanya apakah Gongja telah mendapatkan kemampuan utama milik Sword Saint. Ternyata itu adalah kemampuan pasif lagi, tapi setidaknya itu peringkat A+, dan sepertinya bukan penghitung pembunuhan. Gongja berbaring di tempat tidur sambil mengeluh, bahwa Gongja menginginkan kemampuan yang keren seperti seni bela diri atau kebangkitan aura. Gongja membuka kartu kemampuan itu lagi, khususnya kartu yang Gongja ambil dari Sword Saint, dan namanya adalah tahta pedang. Dari namanya, Gongja tidak bisa memahami apa fungsinya. Namun, tiba-tiba seseorang bertanya suara apa itu. Melihat ke samping, Gongja menjadi sedikit bingung, karena sepertinya ada semacam arwah yang berbicara kepada Gongja. Arwah itu menyuruh Gongja untuk diam dan tenang, karena mereka akan segera berlatih. Saat arwah itu berbicara, Gongja dengan sopan meminta maaf dan bertanya siapa dia. Arwah itu bertanya kepada Gongja apakah Gongja bisa melihat dan mendengarnya. Dan Gongja menjawab bahwa itu sudah jelas, karena mereka sedang berbicara. Arwah itu sedikit terkejut, karena seharusnya tidak begini cara kerjanya. Arwah itu mulai bertanya-tanya di mana Marcus berada. Gongja bertanya apakah arwah itu sedang membicarakan Marcus Calambury sang Sword Saint. Dan arwah itu menjawab bahwa meskipun gelar itu berlebihan, dia memang sedang membicarakan Marcus. Arwah itu bertanya kepada Gongja apakah Gongja tahu di mana Marcus berada. Karena Gongja ada di sana, maka pria tua itu kemungkinan besar berada di dekatnya. Gongja mulai bertanya-tanya arwah apa itu sebenarnya, dan melihat kemampuan yang Gongja ambil dari Sword Saint. Gongja menyadari bahwa hantu ini sebenarnya adalah makhluk dari dunia lain, yang telah menyelesaikan 99 tahap menara, tetapi gagal di tahap yang ke-100. Gongja bertanya kepada hantu itu, apakah dia adalah roh pelindung Sword Saint, dan hantu itu menjawab kemungkinan besar memang benar. Gongja, yang agak terkejut, mengatakan bahwa tanpa sengaja Gongja telah mencurinya dari pria tua itu. Mendengar ini, hantu itu jelas sangat terkejut. Hantu itu mulai menangis dan mengeluh, bahwa karena Gongja telah menyalin kemampuannya, Gongja juga bisa membatalkannya. Hantu itu bertanya apakah Gongja tidak tahu cara mengembalikannya. Karena zaman sekarang, saat kamu mengambil sesuatu yang salah, kamu bisa mengembalikannya. Tetapi Gongja juga terkejut dengan seluruh situasi ini. Gongja tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan mengatakan bahwa kemampuan Gongja bukanlah sesuatu yang bisa Gongja kendalikan sendiri. Hantu itu hampir jatuh ke dalam depresi, karena dia telah dicuri oleh seorang pecundang. Hantu itu mulai melontarkan banyak omong kosong kepada Gongja, mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan pria tua itu untuk berjalan di jalan yang benar. Gongja bertanya apakah hantu itu setidaknya bisa hidup dalam diam. Dan hantu itu mengejek Gongja dengan mengatakan tidak mungkin untuk hidup dalam diam karena dia sudah mati. Gongja, yang sudah merasa marah, mengatakan bahwa hantu itu seharusnya mati dalam diam saja. Kemudian hantu itu mulai berbicara lebih banyak lagi, mengatakan bahwa selain sudah mati, dia telah dicuri, dan sekarang diperlakukan buruk oleh seseorang yang sedang dalam suasana hati yang buruk, dan tidak tahu malu. Gongja bertanya-tanya hantu macam apa yang berbicara sebanyak itu. Namun, Gongja teringat pada Sword Saint yang selalu mengeluh dan tiba-tiba menyuruh orang untuk diam. Gongja agak terkejut karena sekarang Gongja tidak hanya harus bersembunyi dari Sword Saint, tetapi juga telah memperoleh kemampuan yang benar-benar menjengkelkan. Hantu itu bertanya mengapa Gongja ingin bersembunyi dari pria tua itu, karena mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi Sword Saint adalah orang yang baik, dan tentu saja, Gongja hanya tidak boleh membicarakan cucu-cucunya. Gongja menjawab bahwa Gongja sudah tahu tentang itu, dan Gongja juga memiliki penghitung kematian. Gongja menegaskan kembali bahwa Gongja mengetahui hal ini, dan angka Gongja adalah 4091. Hantu itu yang mendengar ini, bertanya kepada Gongja apakah Gongja sudah gila. Karena menurutnya Gongja adalah seorang amatir di antara para amatir, dan bahkan tidak tahu cara menggunakan aura. Jadi, bagaimana mungkin Gongja bisa membunuh 4091 orang? Gongja menjelaskan kepada hantu itu, bahwa pada kenyataannya Gongja tidak membunuh 4091 orang. Gongja hanya membunuh 1 orang, yang akan menjadi tiran di masa depan. Dan kenyataannya adalah Gongja telah membunuh diri Gongja sendiri sebanyak 4090 kali, dan akhirnya kembali 11 tahun ke masa lalu, hanya untuk membunuh orang itu. Gongja memiliki kemampuan menyalin, yang memungkinkan Gongja mencuri kemampuan apapun dari siapapun yang membunuh Gongja. Dan secara kebetulan, Gongja akhirnya menerima kekuatan untuk kembali ke masa lalu, saat Gongja dibunuh oleh orang tersebut. Setiap kali Gongja mati, Gongja kembali 24 jam ke masa lalu, terhitung dari saat kematian Gongja. Secara teknis, Gongja itu abadi. Gongja ingin membalas dendam padanya, tetapi orang ini berada di peringkat 1, dan tidak bisa dibunuh karena kemampuan kebangkitannya.
Itulah sebabnya Gongja akhirnya kembali ke masa sebelum kemampuan-kemampuan tersebut terbangkitkan. Hantu itu bertanya-tanya, apakah Gongja telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu hanya untuk membalas dendam pada satu orang? Dan demi pencapaian itu, Gongja melakukan bunuh diri selama 11 tahun. Suasana di antara mereka menjadi tegang. Hantu itu bertanya kepada Gongja siapa nama Gongja, dan Gongja menjawab bahwa namanya adalah Kim Gongja. Hantu itu mengajukan pertanyaan lain. Mengapa Gongja memutuskan untuk memprovokasi pria tua itu? Dan mengapa Gongja mencuri kemampuannya tepat setelah balas dendam Gongja selesai? Gongja hanya menjawab, karena dia adalah nomor 1. Dan cara tercepat untuk menjadi kuat adalah dengan mengambil kemampuan dari yang terkuat. Hantu itu menatap Gongja, dan berkata bahwa alasan Gongja bersikap jujur adalah karena tidak ada orang lain yang bisa mendengar informasi tentang kemampuan yang baru saja Gongja bicarakan. Karena tidak ada yang bisa merasakan atau melihat hantu tersebut. Gongja pun mengonfirmasi jawaban itu. Pada saat itu, hantu itu meminta Gongja untuk berdiri dan mulai mengamati Gongja. Dia menyadari bahwa tubuh Gongja cukup bagus dan hanya butuh beberapa latihan di sana-sini. Dan Gongja juga sangat ambisius. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa Gongja tidak terlalu buruk dan ingin mengajukan sebuah permintaan. Dia ingin Gongja memburu beberapa monster untuknya. Berpindah ke menara, Gongja bertanya kepada hantu itu, apakah dia hanya ingin Gongja membunuh Slime? Dan hantu itu mengonfirmasi hal tersebut. Pada saat itu juga, Gongja memotong Slime itu. Tetapi Slime itu justru tumbuh semakin besar dan menyelimuti tubuh Gongja. Namun, Gongja tetap sangat tenang dan dengan cepat keluar dari tubuh Slime tersebut. Hantu itu berkata bahwa itulah yang sebenarnya dia lihat. Gongja bertanya apa yang dia bicarakan. Dan hantu itu mulai menjelaskan bahwa saat dia masih hidup, dia dikenal sebagai Sword Emperor. Dia dilahirkan di dunia yang berbeda. Dan sebuah menara juga muncul di dunianya, yang kemudian dia daki dengan cepat hingga ke puncak. Gongja menyadari bahwa hantu ini benar-benar gila, karena Kaisar Api hanya mencapai lantai 40. Sementara hantu ini berhasil mencapai lantai 99. Hantu itu menambahkan bahwa setelah mencapai tingkatannya, dia bisa melihat bakat seseorang hanya dengan melihat mereka saja. Karena alasan ini, dia ingin Gongja berburu untuk mengamati kemampuan Gongja. Mendengar itu, Gongja agak kecewa, dan mengatakan bahwa Gongja telah membuang-buang waktu, karena Gongja tidak memiliki bakat bertarung. Hantu itu bertanya omong kosong apa yang Gongja bicarakan. Gongja memang memiliki bakat, dan bakat yang sangat signifikan. Faktanya, Gongja bertanya apakah hantu itu sedang bercanda. Tetapi hantu itu menambahkan bahwa tentu saja Gongja tidak memiliki bakat bela diri. Karena gerakan Gongja kikuk, tubuh Gongja tidak terlatih, dan Gongja bahkan belum mendekati kemampuan merasakan aura. Namun, Gongja memiliki bakat yang tidak dimiliki orang lain, yaitu ketakutan akan kematian. Orang biasanya melindungi diri mereka sendiri secara naluriah saat bertarung. Tetapi Gongja justru sebaliknya. Gongja mungkin telah kehilangan rasa takut itu setelah mati lebih dari 4.000 kali. Gongja bertanya apakah hal itu bisa dianggap sebagai jenis bakat, dan hantu itu membenarkannya. Baginya, definisi bakat bukanlah sesuatu seperti kekuatan yang tak terukur. Faktanya, siapapun bisa mendapatkan bakat selama hidup mereka, dan salah satu yang paling sulit didapatkan adalah mengatasi rasa takut akan kematian. Itu saja sudah luar biasa. Gongja mencatat bahwa tidak pernah ada orang yang mengatakan hal itu kepada Gongja, bahkan dirinya sendiri. Gongja tidak tahan diperlakukan seperti serangga oleh Kaisar Api. Gongja tidak tahan sampai Gongja membunuh dirinya sendiri sebanyak 4090 kali. Dan pada akhirnya, kematian, sesuatu yang ditakuti semua orang, justru menjadi bakat milik Gongja. Hantu itu menanyakan sesuatu kepada Gongja. Karena Gongja telah mencuri kemampuan pria tua itu berarti Gongja telah mati di tangannya. Dan dia ingin tahu apa yang Gongja pikirkan saat pria tua itu membunuh Gongja. Gongja menjawab bahwa bulan dan tebasan itu sangatlah indah. Pada saat itu, hantu itu mulai tertawa tanpa henti, dan berkata bahwa Gongja sangat menarik. Hantu itu menambahkan bahwa jika kemampuan Gongja adalah menyalin, maka itu berarti ada versi dirinya yang lain sebagai pelindung spiritual Sword Saint. Oleh karena itu, dia ingin melihat siapa di antara keduanya yang akan menjadi pemburu terbaik. Untuk mengetahui hasilnya, hantu itu akan membantu Gongja. Dia akan membantu Gongja sampai pada titik di mana Gongja bisa mengalahkan pria tua itu. Atau lebih tepatnya sampai pada titik di mana Gongja berada di atasnya, dan juga menaklukkan semua lantai menara tersebut. Keesokan harinya, hantu itu merengek kepada Gongja untuk segera bangun. Gongja harus segera bangun karena pria tua itu mungkin sudah berada di lantai 10 saat Gongja masih tidur. Jika Gongja tidak bangun, hantu itu akan menyanyikan sebuah lagu untuk Gongja. Gongja bangun dengan sedikit kesal, dan bertanya apakah hantu itu tidak tahu waktu. Saat itu baru jam 4 pagi. Hantu itu menjawab bahwa serangga pun mulai merayap pada jam 4 pagi. Tetapi Gongja membalas bahwa itu bukan alasan. Karena hantu itu melakukan ini hanya karena hantu itu tidak bisa tidur. Gongja menambahkan bahwa Gongja sekarang mengerti mengapa Sword Saint berlatih pada jam-jam gila seperti itu. Itu tentu saja bukan karena pilihan, tetapi karena kelelahan yang luar biasa. Hantu itu kemudian memberitahu Gongja bahwa Gongja seharusnya bersyukur dan berlutut. Gongja menyatakan bahwa Gongja akan membunuhnya, tetapi hantu itu hanya tertawa, mengatakan bahwa dia sudah mati. Jadi Gongja tidak bisa membunuhnya. Karena Gongja sangat marah, Gongja hanya perlu membunuh diri Gongja sendiri, karena Gongja tidak bisa membunuh hantu tersebut. Namun, Gongja bahkan tidak bisa melakukan itu, karena Gongja hanya akan kembali ke masa lalu. Hantu itu kemudian menyatakan bahwa nama panggilan Gongja mulai sekarang adalah zombie. Di luar, Gongja melakukan lari harian ketika hantu itu mulai berkomentar bahwa selain ketekunan, Gongja tidak memiliki bakat lain. Hantu itu lebih suka mulai mengajarinya dasar-dasar. Tetapi bahkan di sana pun, Gongja masih merasa rendah. Untuk beberapa alasan, level Gongja berada di bawah tingkat dasar. Namun, dalam hal potensi, Gongja seperti lubang hitam tanpa batas,
yang berarti Gongja membutuhkan bantuan khusus. Untuk mencapai hal ini, Gongja perlu membayar untuk beberapa penyiksaan tingkat tinggi. Hantu itu kemudian menyatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk memenangkan sejumlah uang di lotre. Anda mungkin bertanya-tanya di mana mereka akan memenangkan uang ini, mengingat mereka berada di dalam menara. Faktanya, ada sebuah guild bernama Sangran, meskipun nama resminya adalah Persatuan Pedagang. Pemimpin dari guild ini adalah pemburu peringkat 3 yang dikenal sebagai Kontes, dan dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran dengan dunia luar. Berkat kemampuan ini, guild Sangran memegang monopoli atas ekonomi menara, dan sebagai hasilnya menjadi satu-satunya tempat di seluruh bubble di mana seseorang bisa bertaruh pada lotre. Gongja tiba dan meletakkan kuponnya di konter, menyatakan bahwa Gongja datang untuk mengambil kemenangannya. Petugas itu mengucapkan selamat kepada Gongja, karena akhirnya memenangkan lotre guild mereka. Hantu itu yang merasa penasaran, bertanya apakah Gongja tahu mengapa mereka selalu memakai telinga kucing. Dan Gongja menjawab bahwa Gongja mendengar pemimpin guild mereka adalah seorang wanita kucing. Petugas itu bertanya kepada Gongja apakah Gongja sudah memeriksa tanggalnya, karena tidak mungkin mengambil hadiah dari tiket yang dibeli lebih dari 2 tahun yang lalu. Gongja menjawab bahwa Gongja baru saja membelinya minggu lalu. Setelah itu, petugas memeriksa tiket tersebut dan merasa sangat terkejut, karena ternyata Gongja telah memenangkan hadiah utama lotre. Semua orang yang berada di belakang Gongja juga merasa sangat terkejut. Petugas itu, dengan perasaan yang agak bingung, mengatakan bahwa dia akan mengonfirmasi nomornya, dan segera memanggil manajer. Arwah Kaisar Pedang bertanya kepada Gongja, apakah Gongja tidak merasa takut akan dirampok di gang sempit atau semacamnya, dengan membawa uang sebanyak itu. Gongja menjawab bahwa sebelum Gongja kembali ke masa ini, Kaisar Api telah menggunakan kemampuan ini untuk memenangkan lotre beberapa kali. Jadi, Gongja telah mempelajari beberapa hal. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan, bahkan jika Gongja mencoba melakukannya. Bahkan jika identitasnya terungkap, akan lebih baik jika semuanya dijelaskan sejak awal. Jika seorang pemenang lotre diserang, maka guild Sangran akan menanggung konsekuensi terburuknya. Pada saat itu juga, manajer guild yang bernama Arthur Tyler tiba di lokasi. Dia juga dikenal sebagai penjaga brankas. Gongja bercanda dengannya, dan mengatakan bahwa nama panggilannya sangat cocok dengan guild tersebut. Biasanya, pemburu peringkat F seperti Gongja tidak akan pernah bisa berurusan dengan seseorang yang memiliki peringkat tinggi. Tetapi hari ini berbeda, karena Gongja sekarang adalah klien yang bernilai 50.000 koin emas. Arwah Kaisar Pedang mulai mengejek Gongja, dan mengatakan bahwa Gongja sangat mudah goyah, karena merasa terkesan hanya dengan perlakuan seperti itu, dan merasa malu saat bakat Gongja disebutkan kemarin. Dalam pikirannya, Gongja merasa ingin membunuh hantu tersebut. Arwah itu menyatakan bahwa Gongja tidak boleh terlalu mudah dipengaruhi. Gongja harus percaya bahwa setiap orang di dunia ini ada untuk diinjak-injak oleh mereka. Dalam pikirannya, Gongja merenung bahwa siapapun yang memiliki nama kaisar di nama mereka adalah seorang psikopat, dan Gongja tidak pernah ingin menjadi seperti mereka. Arthur bertanya kepada Gongja apakah Gongja memiliki masalah, dan Gongja membantahnya, dengan mengatakan bahwa Gongja hanya sedang sedikit tidak fokus. Arthur berkata bahwa dia merasa lega, karena dia sempat bertanya-tanya apakah ada seseorang yang memperlakukan Gongja dengan buruk sebelum dia tiba. Gongja mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Arthur adalah semacam malaikat. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang VIP, dan hadiah di depan Gongja adalah apa yang telah Gongja menangkan, yaitu 53.000 koin emas. Melihat jumlah yang begitu besar, Gongja tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Di tempat asal Gongja, semua emas itu setara dengan sekitar 5 juta dolar. Dengan semua uang itu, Gongja bisa hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya. Tujuan Gongja adalah untuk sukses, dan Gongja telah mencapainya. Namun, Gongja telah memutuskan untuk berkuasa di menara ini sebagai seorang pemburu. Bagaimana Gongja memperoleh uang ini hanyalah sebuah langkah kecil, dan Gongja telah melihat emas yang jauh lebih mengesankan daripada itu sebelumnya. Gongja memberitahu Arthur bahwa Arthur harus menyimpan uang itu di brankas, dan ini adalah pilihan yang bijaksana. Karena itulah yang direkomendasikan Arthur kepada banyak pemenang. Bahkan jika Gongja berhasil membawa uang itu, ada banyak orang jahat di dunia ini. Karena itu, Gongja ingin membeli gelar keanggotaan kehormatan dari guild Sangran. Arthur bertanya kepada Gongja apakah Gongja bukan bagian dari guild manapun, dan Gongja menyangkalnya. Arwah Kaisar Pedang berkata bahwa Gongja benar-benar pintar, karena guild bukan hanya sekadar kelompok teman atau pemburu. Alasan terbesar orang bergabung dengan guild adalah karena mereka ingin dilindungi. Di lantai pertama menara, memang ada penjaga dan asosiasi pemburu. Tetapi kota ini terlalu liar untuk mempercayai kedua organisasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Kaisar Api dan Sword Saint membunuh Gongja. Kaisar Api tidak pernah berafiliasi dengan guild manapun, dan selalu bangga akan kebebasannya. Kaisar Api mungkin memenangkan lotre berkali-kali, tetapi tidak pernah membayar biaya perlindungan kepada siapapun. Seseorang di tingkatannya yang menolak untuk bergabung dengan guild, mungkin sangat menjengkelkan orang lain, dan itulah sebabnya dia hampir diracuni. Gongja memberitahu Arthur bahwa Gongja menginginkan satu hal lagi. Gongja menginginkan kamar murah untuk satu orang, dan juga jika ada surat kabar yang bertanya siapa pemenang hadiahnya, Arthur bisa mengatakan bahwa itu adalah anggota kehormatan anonim dari guild Sangran. Arthur tetap diam mendengar kata-kata Gongja, dan mengatakan bahwa Gongja sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Gongja hanya mengatakan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, jadi Gongja harus siap untuk apa yang akan datang. Arwah Kaisar Pedang berkata bahwa Gongja melakukan segalanya dengan sangat baik sendiri. Padahal awalnya dia mengira dia harus menggantikan Popok Gongja. Namun, pada saat itu, hantu itu tampak cukup senang. Gongja berkata itu sudah jelas. Tapi ini barulah permulaan. 4.000 kematian, 4.000 hari untuk kembali ke masa lalu. Gongja tidak bisa menikmati ini sebelumnya, karena Gongja hanya fokus pada balas dendamnya.
Namun, sekaranglah waktunya untuk menikmati semua kekuatan itu. Di luar buil pedagang, arwah itu mengingatkan Gongja bahwa perburuan adalah bagian terpenting dari pelajarannya. Dan sekarang setelah Gongja memiliki cukup uang untuk membayarnya, arwah itu bertanya apa langkah selanjutnya. Gongja menjawab bahwa mungkin Gongja harus mencari guru yang kompeten. Arwah itu membalas perkataan Gongja dengan mengatakan bahwa Gongja sudah memiliki satu guru tepat di depan mata. Namun, arwah itu menambahkan bahwa buku, bulungan untuk mengajarkan seni bela diri, atau ramuan untuk meningkatkan kemampuan fisik sangatlah dibutuhkan. Namun, pada tingkat Gongja saat ini, Gongja tidak akan bisa mempelajari apapun hanya dengan membaca gulungan. Jadi, satu-satunya hal yang bisa Gongja lakukan adalah menggunakan ramuan. Dan harus ramuan yang sangat bagus. Gongja mulai bertanya-tanya seberapa bagus ramuan itu seharusnya. Dan arwah itu berpikir sejenak. Lalu berkata bahwa ramuan itu harus berasal dari tempat bernama Kastel Alkimia. Karena ada banyak penyembuh di sana. Gongja berkata bahwa ramuan di sana sangatlah mahal. Tetapi arwah itu berkata bahwa sekarang Gongja memiliki banyak uang. Dan tidak boleh pelit. Gongja hanya perlu membuat kesepakatan. Dan mungkin Gongja bisa mendapatkan diskon. Sambil berlari menuju lokasi, arwah itu tiba-tiba berhenti dan memberitahu Gongja bahwa Gongja harus bersembunyi. Karena dia lupa menyebutkan toko yang akan mereka tuju. Ternyata, pria tua Sword Saint itu juga membeli ramuan di sana. Gongja bertanya mengapa dia tidak mengatakannya sedari tadi. Karena seharusnya Gongja menghindari hal semacam itu sejak awal. Tiba-tiba, Sword Saint berhenti dan melihat ke arah tempat Gongja berada. Dan Gongja sudah merasa sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang harus Gongja lakukan. Apakah Gongja harus lari saja? Namun, Sword Saint hanya memalingkan wajahnya. Arwah itu berkata bahwa itu sangat buruk, karena jika pria tua itu ada di sana, itu berarti dia akan membeli semua ramuannya, dan dia menyuruh Gongja untuk pergi lebih cepat. Tiba di depan toko, mereka menyadari bahwa pria tua itu telah memasukinya. Dan arwah itu mulai berkata bahwa pelatihan telah berakhir di sana. Karena toko itu adalah yang terbaik di daerah tersebut, dan pria tua itu kemungkinan besar akan mengambil semua ramuannya. Gongja menyadari dalam pikirannya bahwa akan terlalu berisiko untuk menggunakan toko yang sama dengan Sword Saint. Namun, Gongja ini mengambil jalan yang berbeda. Melihat ponselnya, Gongja menyadari bahwa baik peringkat 100 besar maupun 300 besar tidak terdaftar di sana. Tiba-tiba, Gongja berkata bahwa mungkin Gongja tidak perlu menghabiskan uang sebanyak yang disebutkan sebelumnya, dan mereka bisa mendapatkan ramuan yang sangat bagus dengan harga yang sangat murah. Sesaat kemudian, Gongja berada di semacam daerah kumuh di mana semua orang memberikan tatapan sinis. Arwah itu bertanya kepada Gongja, apakah benar-benar ada alkemis yang layak di sekitar sana. Gongja menjawab bahwa dia bukan hanya sekadar layak, melainkan seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam setiap generasi. Jelas saja, arwah itu mengatakan Gongja sudah gila. Karena bagaimana mungkin seorang jenius tinggal di tempat seperti itu? Saat arwah itu berbicara, orang-orang kembali memberikan tatapan sinis kepada Gongja. Tetapi kenyataannya bukan itu. Mereka sedang mencoba melihat apakah layak untuk merampok Gongja. Tetapi mereka menyerah karena melihat Gongja berbicara sendiri, dan mungkin menganggap Gongja sudah gila. Saat mereka berjalan melewati daerah kumuh, mereka mendengar suara seorang wanita yang berteriak. Dan Gongja berkata bahwa mereka kemungkinan besar telah tiba di tempat yang tepat. Gadis itu berteriak bahwa jika mereka mengambil peralatannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Seorang pria menyuruh orang-orangnya untuk mengambil semua yang mereka temukan di sana. Dan gadis itu mencoba meraih kereta berisi barang-barangnya. Tetapi pria itu mempercepat langkahnya sehingga membuat gadis itu terjatuh. Pria buta itu memberitahu si gadis bahwa lebih baik dia bekerja di bidang lain. Orang-orang mengeluh bahwa ramuannya terlalu mahal. Tetapi gadis itu membalas bahwa ramuannya sama sekali tidak mahal. Dia hampir tidak mengambil keuntungan dari ramuan itu. Dia menyatakan bahwa menemukan ramuan dengan kualitas dan harga yang sama di seluruh bubble adalah hal yang mustahil. Dan oleh karena itu mereka seharusnya bersyukur karena dia telah membuka toko di tempat sampah seperti itu. Namun, orang-orang mengabaikannya dan pergi. Dia bertanya apakah mereka tidak akan membeli ramuan apapun. Dan semua orang menjawab bahwa mereka tidak akan membeli apapun dari orang yang kasar seperti dia. Melihat hal itu, arwah Kaisar Pedang bertanya kepada Gongja apakah pecundang di depan mereka ini adalah jenius generasi yang Gongja bicarakan. Tapi Gongja bertanya apakah arwah itu buta. Kemudian Gongja mendekatinya dan bertanya apakah tokonya masih buka. Jelas saja, wanita ini bukanlah alkemis gila atau seorang pecundang. Dia hanyalah master alkemis. Seorang alkemis yang akan mencapai level 5 di masa depan. Dan menjadi pemimpin di Kastel Alkimia. Gadis itu berkata bahwa tokonya buka. Dan dia bisa membuat ramuan apapun yang Gongja butuhkan. Lalu bertanya produk mana yang ingin dibeli Gongja. Gongja berkata bahwa Gongja menginginkan produk senilai sekitar 20.000 koin emas. Dan ini tentu saja mengejutkan gadis tersebut. Gongja sudah memikirkan semuanya. Jika Gongja bisa menjalin hubungan dengan orang-orang peringkat tinggi untuk mencapai puncak, maka ini akan menjadi tambang emas bagi Gongja. Dan karena alasan itu, Gongja akan menjadi klien nomor 1 baginya. Sesaat kemudian, gadis itu membawanya ke tokonya. Dan setibanya di sana, mereka melihat semuanya sangat berantakan. Arwah itu mulai bertanya kepada Gongja lagi. Apakah Gongja benar-benar menginginkan ramuan yang dibuat olehnya? Gadis itu bertanya lagi kepada Gongja, apakah Gongja benar-benar akan memberikan 20.000 koin emas. Gongja percaya bahwa jika dia benar-benar meragukan Gongja, maka Gongja akan membayar di muka. Gadis itu berkata bahwa jika memungkinkan, pembayaran di muka akan sangat bagus. Gongja menyadari bahwa dia begitu miskin sampai-sampai tidak bisa menjaga sopan santun. Dan Gongja menyuruhnya untuk mengambil uang dari berangkasnya. Gongja akan memberitahu Buil Sangran. Gadis itu bertanya apakah dia benar-benar bisa mengambil sebanyak yang dia butuhkan. Dan Gongja mengonfirmasi ya. Namun, Gongja tidak ingin melebihi anggaran asli 20.000 koin emas. Karena sumber daya Gongja tidaklah terbatas.
Gadis itu berkata bahwa sebelum membuat ramuan apapun, dia ingin mengatakan satu hal. Jika ramuan yang Gongja inginkan adalah obat terlarang, dia tidak akan membuatnya. Gongja menyadari bahwa meskipun tokonya baru saja akan ditutup, dia masih memiliki keberanian untuk menolak ribuan koin emas. Meskipun tanpa gila, dia sangat cocok dengan peran Master Alchemist. Gongja menyuruhnya untuk tenang, karena Gongja tidak akan meminta obat-obatan atau semacamnya. Gadis itu kemudian bertanya jenis ramuan apa yang ingin Gongja pesan. Arwah Kaisar Pedang berkata bahwa dia sepertinya belum sepandai itu, tapi dia akan memberikan resepnya. Jadi, mereka memberitahu gadis itu bahan-bahannya satu persatu, dan dia menuliskannya sampai selesai. Ketika arwah itu selesai menyebutkan bahan-bahannya, gadis itu berkata bahwa resep itu akan menghasilkan ramuan untuk meningkatkan waktu reaksi, dan resep tersebut memiliki tingkat yang sangat tinggi. Arwah itu terkejut dan mengonfirmasi bahwa memang benar begitu. Gadis itu menjadi bersemangat dan mulai mengoceh tentang optimisme dan lain sebagainya. Gongja dan arwah itu menyadari bahwa spesialis semacam ini memang benar-benar ada. Gongja memotong pembicaraannya dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat semuanya. Dan gadis itu menjawab bahwa itu akan memakan waktu sekitar 4 hari. Gadis itu mulai menjelaskan alasannya. Namun, Gongja teringat dalam pikirannya bahwa di kehidupan sebelumnya, mendapatkan ramuan yang dibuat olehnya dan guildnya akan memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk diterima. Gongja memberitahu gadis itu bahwa 4 hari bukanlah apa-apa. Saat mereka pergi, arwah itu berkata bahwa dia masih belum setuju dengan gadis itu, karena dia mungkin hanya pandai bicara dan mungkin seorang penipu. Namun, Gongja tidak keberatan dan bertanya dari mana arwah itu mendapatkan resep tersebut. Arwah itu menjelaskan bahwa itu adalah ramuan yang dia ciptakan sendiri, resep terbaik yang berhasil dia rancang. Setelah mengonsumsi segala jenis ramuan, Gongja mulai menggodanya, dengan mengatakan bahwa gadis itu telah memuji resepnya sebagai tingkat yang sangat tinggi, dan menambahkan bahwa meskipun arwah itu tidak mempercayainya sekarang, 10 tahun dari sekarang, gadis itu akan menjadi kepala dari kastel alkimia. Arwah itu tidak percaya dan berkata bahwa gadis itu kemungkinan besar akan mengambil uang Gongja dan melarikan diri. 4 hari kemudian, Gongja berada di sana dengan semua bahan dan ramuan yang telah Gongja pesan. Gadis itu kemudian menyerahkan 3 kotak kepada Gongja, dengan masing-masing 30 ramuan di dalamnya. Gongja menyatakan bahwa jumlah ramuan itu setara dengan 30 hari kerja. Tetapi dalam pikirannya, Gongja menyadari bahwa ini 15 kali lebih efisien daripada membeli dari toko yang disarankan oleh roh pelindung. Namun, saat Gongja sedang memikirkan hal ini, gadis itu menarik perhatian Gongja dan bertanya mengapa Gongja menempatkan pesanan yang begitu berharga kepada alkemis yang tidak dikenal seperti dirinya. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya, hanya dengan melihat resep itu, dia menyadari bahwa hanya 2 orang di seluruh bubble yang bisa membuatnya. Gongja sendiri telah melihat bahwa semua orang memperlakukannya seperti wanita gila. Dalam pikirannya, Gongja berkata itu karena di hadapannya berdiri apoteker paling terkenal di seluruh generasinya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan. Itu karena dialah orang yang berlari ke kota lebih cepat dari siapapun saat api mulai berkobar. Dan juga seseorang yang tidak tertipu oleh Kaisar Api. Dan selain itu, dia terampil dan baik hati. Selain memiliki penilaian yang baik, akan menjadi kerugian besar jika Gongja tidak menjalin hubungan dekat dengan seseorang seperti dia. Namun, semua ini hanyalah ada di dalam pikiran Gongja. Dan Gongja mengatakan kepada gadis itu, bahwa Gongja membantunya karena dia tampak baik. Dan juga karena dia akan meraih kesuksesan bahkan tanpa bantuan Gongja. Oleh karena itu, Gongja percaya bahwa pemburu yang baik seperti mereka perlu sukses. Sehingga mereka bisa saling membantu lebih banyak lagi di masa depan. Karena sangat menjengkelkan melihat hanya psikopat gila yang berhasil. Untuk alasan itu, Gongja mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Semua yang dikatakan Gongja adalah benar. Dan mungkin Gongja tidak bisa lebih jujur dari itu. Gadis itu mendukung kata-kata Gongja, dan mengatakan bahwa mereka harus menjadi sukses demi kebaikan dunia. Saat Gongja pergi, gadis itu menambahkan bahwa jika Gongja memiliki permintaan lagi, Gongja harus memberitahunya kapan saja, karena dia akan selalu memprioritaskan pesanan Gongja. Gongja mengatakan bahwa Gongja sangat berterima kasih. Namun, hantu itu mengganggu Gongja dengan mempertanyakan apa yang dimaksud Gongja dengan kalimat pemburu seperti kita. Gongja sendiri mengakui bahwa Gongja telah mengatakan sesuatu yang memalukan, tetapi mereka harus segera berlatih. Sekarang, di lantai 3 menara, Gongja menyadari bahwa monster di depannya benar-benar lebih kuat dari Gongja, dan Gongja bertanya kepada hantu itu tentang apa yang harus Gongja lakukan. Hantu itu hanya menyuruh Gongja untuk meminum ramuannya, dan Gongja pun melakukannya. Gongja berkata bahwa rasa ramuan itu cukup normal. Ada sedikit aroma lemon dan bahkan rasa madu. Namun, pada saat itu juga, sesuatu mulai terjadi. Rasanya seperti dunia di sekitar Gongja bergoyang, dan seluruh tubuh Gongja mulai berkeringat. Hantu itu memberitahu Gongja bahwa keterampilan gadis itu memang bagus. Dan dia bertanya kepada Gongja bagaimana rasanya. Rasanya seperti setiap helai rambut Gongja bisa dihitung, dan bahkan keringat Gongja tanpa hidup. Ini adalah efek ramuan tersebut, dan itu sangat meningkatkan persepsi terhadap realitas. Hantu itu mengatakan bahwa sesuatu di sekitar jantung Gongja adalah aura, dan itu ada di dalam setiap pemburu yang memasuki menara. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa aura itu ada di sana. Belajar mengendalikan aura ini akan menjadi faktor penentu melawan pria tua itu. Biasanya, seseorang bisa merasakan alirannya dengan bermeditasi dalam keadaan tersebut. Namun, hal itu akan memakan waktu terlalu lama. Dan karena Gongja kurang berbakat, Gongja setidaknya harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Jika Gongja tidak ingin mati, Gongja harus lari. Saat monster itu menyerang Gongja, Gongja menyadari dunia tampak melambat. Namun, meskipun Gongja bisa melihat serangan itu, tubuh Gongja tidak merespons dengan benar. Saat Gongja berlari, hantu itu memberitahu Gongja bahwa Gongja akan mampu menghindar. Jadi Gongja tidak boleh menyerah.
Orc adalah monster tingkat rendah dengan pola serangan yang sangat sederhana. Jadi, akan mudah bagi Gongja untuk menghadapi mereka begitu Gongja mengenali pola-pola ini. Dan untuk itu, Gongja harus mengumpulkan aura di kaki Gongja. Yah, mengatakannya memang mudah. Tetapi jika Gongja bahkan tidak bisa menghindar, Gongja tidak akan bisa mengambil satu langkah pun menuju kesuksesan. Namun, Gongja harus melakukannya. Tiba-tiba, jantung Gongja mulai berdetak lebih cepat, dan sentakan mengalir di seluruh tubuh Gongja. Gongja berhasil menghindari serangan Orc tersebut. Hantu itu mulai berkata bahwa itu lebih sulit daripada kelihatannya. Dan itu karena Gongja tidak memiliki saluran yang diperlukan agar aura dapat mengalir melalui tubuh Gongja. Secara metafora, tubuh Gongja seperti jalan setapak di gunung yang kecil, dan Gongja perlu mengubah jalan kecil ini menjadi jalan raya, agar aura dapat mengalir dengan lancar. Gongja hanya bisa merasakan aura sekarang berkat ramuan itu, karena biasanya Gongja hanyalah seorang pecundang. Tapi saat hantu itu mengatakan ini, Gongja mengerahkan segalanya untuk menghindari serangan. Ketika Gongja hampir kehilangan kesadaran, Gongja bertanya apa yang akan terjadi jika Gongja mengubah jalan ini menjadi jalan raya yang besar. Dalam pikirannya, ini membuat Gongja frustrasi karena roh pelindung itu memang benar, dan metafora yang dia ucapkan benar-benar cocok untuk Gongja. Sebuah jalan terbengkalai yang tertutup puing-puing. Namun, jika Gongja berhasil mengatasi ini, apa yang bisa terjadi? Hantu itu bertanya kepada Gongja, apakah Gongja benar-benar ingat bahwa pria tua itu telah membunuh Gongja tanpa memberi Gongja waktu untuk bereaksi, dan Gongja mengonfirmasinya. Namun, hantu itu berkata bahwa siapapun bisa melakukan kemampuan semacam itu. Dan seperti yang dia katakan sebelumnya, pria tua itu masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Sedangkan untuk Gongja, dia bahkan tidak perlu berkomentar. Mendengar itu, Gongja mulai merasa semakin frustrasi. Namun, pada saat itu juga, Gongja menghindar dari Orc dan menundukkan kepala. Gongja memposisikan diri dengan cepat, dan hantu itu agak terkejut karena apa yang dilakukan Gongja benar-benar kreatif. Pada saat yang sama, Gongja menghunus pedangnya dan menerjang Orc tersebut, lalu menyerangnya di saat berikutnya. Hantu itu memberitahu Gongja bahwa Gongja tidak boleh lengah, karena Orc memiliki kulit yang sangat keras. Jadi, Gongja harus memusatkan aura di ujung bilah pedang. Tetapi itu akan sulit bagi Gongja. Namun, dalam penjelasan yang sangat sederhana, Gongja hanya harus mencoba menyalurkan semua aura Gongja ke ujung pedang. Jadi, sedikit demi sedikit, Gongja memasukkan aura hanya ke bilah pedangnya. Dan pada akhirnya, Gongja berhasil memotong Orc tersebut, dan menyerangnya lagi dan lagi. Setelah Gongja membunuh Orc itu, hantu itu bertanya kepada Gongja apakah itu tidak sakit. Kemungkinan besar memang sakit, karena Gongja bahkan belum membuat saluran yang layak untuk itu, dan masih menggunakan aura dengan cara tersebut. Gongja pasti merasakan sakit yang sepertinya membuat Gongja merasa akan mati. Gongja telah merusak seluruh tubuh Gongja, hanya untuk mencoba menjatuhkan satu Orc saja. Namun, terlepas dari itu, langkah terakhir tadi sangat kreatif, dan dia memuji Gongja karena hal itu. Karena seorang pemburu harus selalu menggunakan otak mereka dalam pertempuran. Saat hantu itu mengatakan ini, Gongja sedang menggeliat kesakitan di tanah. Hantu itu bertanya kepada Gongja apakah Gongja merasa seperti akan mati. Karena itulah yang sebenarnya akan terjadi. Sebagai permulaan, jika bukan karena kemampuan kembali milik Gongja, dia tidak akan menyarankan metode pelatihan ini. Karena bahkan pria tua itu sendiri bermeditasi setelah meminum ramuan tersebut. Dia tidak menggunakan tubuhnya sendiri secara sembrono, seperti yang dilakukan Gongja. Namun, setiap kali Gongja mati, Gongja akan dapat kembali. Dan bukankah itu luar biasa? Tidak peduli seberapa berat pelatihannya, setiap kali Gongja kembali ke masa lalu, tubuh Gongja akan kembali normal. Karena penghitung Gongja bertambah setiap kali Gongja membunuh diri sendiri. Gongja perlu menggunakan metode yang berbeda untuk mencegah hal itu terjadi. Karena Gongja sudah mengerti cara menggunakan aura sejak awal. Gongja hanya butuh 100 kematian lagi untuk cukup mengerti. Lagi-lagi Gongja mati. Dan di sana Gongja berada lagi di ruang kosong itu. Namun, di samping Gongja juga ada hantu itu, yang bertanya-tanya tempat macam apa itu. Gongja menjelaskan kepadanya bahwa untuk saat ini tempat itu akan disebut Purgatory. Dan segera sistem mungkin akan mengirim pesan bahwa Gongja akan kembali 24 jam ke masa lalu. Persis seperti saat dengan Kaisar Api dan Sword Saint. Namun, sistem mengumumkan bahwa kondisi untuk keterampilan Gongja telah terpenuhi. Jadi, sistem akan menyalin keterampilan acak dari Orc tersebut. Melihat ini, tidak ada dari mereka yang mengerti apapun. Gongja mulai berteriak, bertanya apakah monster bahkan memiliki keterampilan. Dan hantu itu berkata bahwa keterampilan Gongja sangatlah kuat. Hantu itu mulai berkata bahwa ini melanggar semua standar pemburu. Tetapi sementara itu, Gongja menyatakan bahwa Gongja akan mengambil keterampilan apapun karena itu toh tidak seberapa nilainya. Hantu itu bertanya kepada Gongja, apakah Gongja benar-benar akan mengambil keterampilan itu? Dan Gongja menjawab bahwa tidak terlalu penting keterampilan mana yang Gongja pilih. Sekali lagi, hantu itu bertanya mengapa Gongja tidak memilih opsi terbaik. Tetapi Gongja menjawab bahwa Gongja tidak bisa memilih. Dan menilai dari warnanya, keduanya cukup buruk. Hantu itu bingung. Dan mengatakan dia tidak mengerti bagaimana Gongja tidak bisa melihat mana yang lebih baik. Dan Gongja menjelaskan bahwa warna mereka sama. Gongja hanya bisa melihat bagian belakang kartu. Jadi, bagaimana Gongja bisa tahu keterampilan mana yang lebih baik? Namun, hantu itu berkata bahwa dia bisa melihat di balik kartu tersebut. Dan mendengar itu, Gongja menjadi bingung karena kartu keterampilan selalu bergerak sehingga bagian belakangnya menghadap ke arah Gongja. Dan mereka tetap seperti itu. Bahkan jika Gongja mencoba menoleh untuk melihat. Namun, karena roh pelindung itu bisa terbang dengan bebas, dia bisa melihat kedua sisi kartu. Menyadari hal ini, Gongja menjadi sangat senang dan tiba-tiba berteriak. Gongja hanya menyuruhnya untuk segera memberitahu apa kedua keterampilan itu. Kartu nomor 1 menampilkan berkat reproduksi, dan kartu nomor 2 menunjukkan Poya.
Melihat deskripsi kedua keterampilan tersebut, Gongja terkejut. Hantu itu berkata keterampilan Tuer sangat keren, tetapi Gongja bisa memiliki keterampilan orc. Dan terlepas dari itu, Gongja menyatakan bahwa Tuer lebih baik daripada berkat reproduksi, jadi Gongja akan mengambilnya. Namun, hantu itu mencoba menghentikan Gongja. Namun, sepertinya mereka berdua memikirkan hal yang sama. Dan tetap saja, Gongja memilih keterampilan itu. Gongja kembali 24 jam ke masa lalu lagi, dan merasa senang terbangun di kamar yang telah diatur oleh kuil pedagang untuk Gongja. Sementara itu, hantu itu mengeluh bahwa dia mengira akan tertipu oleh hal itu. Tetapi Gongja menyuruhnya berhenti mengeluh dan segera pergi berlatih. Kemudian, Gongja membuka jendela statusnya dan menyadari keterampilan itu ada di sana. Hantu itu mencoba meyakinkan Gongja bahwa mungkin lebih baik berlatih dalam posisi teratai, karena itu akan mengurangi rasa sakit daripada melawan orc. Namun, Gongja tidak mendengarkan apa yang dia katakan, dan sekali lagi menuju ke lantai 3. Sekali lagi, Gongja meminum ramuan itu dan berangkat menuju ke arah orc. Dan seperti biasa, dunia tampak sedikit lambat bagi Gongja. Tiba-tiba, Gongja berhenti dan menggunakan keterampilan kuyak milik Gongja. Mendengar itu, orc tersebut menjadi agak bingung, dan tanpa membuang waktu, Gongja menyerangnya, sehingga berhasil mengalahkan orc tersebut. Hantu itu mulai mengeluh bahwa Gongja benar-benar menggunakan cara curang dan itu tidak masuk hitungan untuk latihan. Lalu bertanya apakah Gongja tidak memiliki perasaan karena telah menipu orc malan itu sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Namun, Gongja tidak peduli tentang itu. Seminggu kemudian, Gongja sudah berada di lantai 5 menghadapi bos area tersebut, yaitu Raja Goblin. Pada saat itu juga, Gongja mengaktifkan keterampilannya yang disebut Goblin Masyarakat Kelas Atas, dan itu mengejutkan Raja Goblin. Namun, Gongja dengan cepat menyerang dan akhirnya menghabisi bos tersebut. Gongja menyatakan bahwa dia adalah musuh terkuat yang Gongja hadapi minggu itu, dan mendoakannya agar beristirahat dengan tenang. Tetapi hantu itu menyuruh Gongja untuk berhenti berbohong, dan berhenti bersikap terlalu emosional, karena mengalahkan satu monster saja. Gongja berkata bahwa Gongja berhasil mengalahkan bos ini setelah menghabiskan 6 koin, yang berarti 6 nyawa. Hantu itu menambahkan bahwa Gongja adalah seorang pembohong, dan itu adalah fakta yang terbukti. Selain itu, dia tidak bisa mengatakan pertempuran itu terhormat, karena Gongja menggunakan keterampilan Goblin Masyarakat Kelas Atas, yang hanya bisa digunakan oleh Goblin berpangkat tinggi. Namun, Gongja terkejut karena Goblin peduli pada hal-hal tidak berguna seperti hierarki. Tiba-tiba, Gongja menerima pesan sistem yang menyatakan bahwa keberadaan Gongja jauh lebih jelas, dan karena alasan itu, Gongja akan naik level. Sebagai hadiah, Gongja menerima 2 slot keterampilan lagi, dan menjadi pemburu peringkat E. Gongja merasa senang dengan hal ini. Namun, hantu itu bertanya-tanya apakah itu percikan api atau tetesan darah. Gongja bertanya apakah itu bukan efek dari naik level, dan hantu itu mengonfirmasi bahwa memang benar. Tapi itu bukan hanya untuk membuat Gongja terlihat keren. Itu adalah semacam petunjuk, karena memungkinkan bagi kita untuk menemukan bentuk aura kita sesuai dengan efek yang muncul saat naik level. Sebagai contoh, Kaisar Api yang telah Gongja bunuh mungkin memiliki aura berbasis api. Aura pemburu manapun akan terbentuk setelah mengalami semacam trauma, tetapi tidak selalu berupa kenangan buruk. Namun, itu selalu didasarkan pada momen atau peristiwa yang menentukan kehidupan, dan ini tercermin dalam bentuk aura mereka. Ini lebih seperti efek dari alam bawah sadar seseorang. Dari apa yang ditunjukkan efek tersebut, aura Gongja kemungkinan besar adalah api atau darah. Gongja bertanya kepada hantu itu seperti apa bentuk aura milik Sorsen, dan hantu itu menjawab bahwa auranya seperti cahaya bulan. Ketika dia masih kecil, dia tersesat di pegunungan dan tidak ingin mati. Jadi, dia mendaki ke puncak salah satu gunung dan berkata bahwa cahaya dari langit yang diterangi itu sangatlah indah. Bulan tidak bersinar dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan memantulkan sinar matahari, dan dia berharap dalam hatinya bahwa dia ingin bersinar seperti bulan. Begitulah pikirannya saat dia berusia 12 tahun, dan dia membawa pemikiran itu sejak saat itu. Tapi langsung saja ke intinya, hantu itu berkata sudah waktunya untuk pergi ke lantai 6. Gongja bertanya apakah mereka tidak bisa langsung menuju bos lantai 10. Hantu itu bertanya apakah Gongja tidak terlalu mendahului diri sendiri, bahkan sebagai pemula, dan Gongja menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Gongja mengatakan bahwa jika Gongja tidak bisa membersihkan lantai 10 dengan 2 koin, Gongja berjanji akan memanggil hantu itu sebagai guru master. Hantu itu bertanya bagaimana Gongja akan mengalahkan bos hanya dengan 1 kematian. Gongja berkata Gongja tidak peduli, tetapi memiliki satu syarat. Hantu itu perlu mengungkapkan keterampilan yang tepat dari bos lantai 10. Selain itu, jika Gongja menang, hantu itu harus memanggilnya Gongjanim, sebuah bentuk sapaan yang lebih sopan. Gongja kemudian bertanya apakah hantu itu akan menyerah, atau apakah dia selemah itu. Hantu itu berkata bahwa Gongja menjadi terlalu sombong dengan mencoba menantang Kaisar Pedang, dan menyuruh Gongja untuk bersiap-siap karena mulai saat itu dia akan memanggil Gongja sebagai master seumur hidupnya. Namun, Gongja tidak gentar dan menyatakan bahwa Gongja lah yang akan melayani seseorang, dan keduanya saling menertawakan satu sama lain. Namun, bagi orang luar, Gongja hanyalah tertawa sendirian. Setibanya di lantai 10, para penjaga memberitahu Gongja bahwa Gongja tidak boleh masuk, dan Gongja bertanya mengapa. Penjaga itu hanya mengatakan bahwa Gongja ingin melakukan tindakan bunuh diri dengan menghadapi bos sendirian, dan bertanya apakah Gongja belum melihat berita tentang Guild Naga Hitam, yang masuk dengan 34 anggota elitnya, namun tetap gagal. Namun, Gongja tidak peduli, dan menyatakan bahwa menurut aturan asosiasi, pemburu solo manapun bisa memulai sebuah penyerbuan. Penjaga itu membalas, dengan mengatakan bahwa dia harus mencatat setiap orang yang masuk ke sana, dan atasannya akan memeriksa catatan itu nanti. Penjaga itu akan merasa sangat terbebani, jika dia membiarkan seseorang masuk hanya untuk membunuh diri mereka sendiri.
Gongja mulai bertanya-tanya apa yang harus Gongja lakukan. Kemudian Gongja mulai memberitahu penjaga itu bahwa Gongja menghargai pekerjaannya dan apa yang dia katakan memang benar-benar akurat. Sejujurnya, Gongja memang ingin melakukan bunuh diri. Baik penjaga maupun hantu itu tidak mengerti apa yang sedang Gongja bicarakan. Gongja pun mulai mengarang sebuah cerita. Gongja bercerita bahwa Gongja baru saja kehilangan kekasihnya, dan Kastel Alkimia memberitahu bahwa Gongja menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dengan sisa hidup paling lama 6 bulan lagi. Jadi, Gongja merasa tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Meskipun tanpa kesehatan, Gongja tetaplah seorang pemburu, dan Gongja tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya terkurung di tempat tidur di Kastel Alkimia. Gongja ingin menggunakan sisa hidupnya untuk menantang sesosok monster. Mendengar kata-kata itu, sang prajurit merasa terharu. Gongja bahkan menyerahkan sekantong uang kepadanya, sambil mengatakan bahwa itu adalah uang yang Gongja simpan untuk biaya pengobatan. Gongja menambahkan bahwa Gongja sudah ingin menghilang dari dunia ini. Gongja ingin pergi tanpa meninggalkan apapun. Dan ini adalah permintaan terakhir Gongja sebagai seorang pemburu. Penjaga itu akhirnya berkata bahwa Gongja boleh masuk, karena dia merasa tidak melihat apa-apa. Bahkan hantu itu pun ikut tergerak, sambil bertanya apakah mereka berdua adalah orang bodoh yang sedang membuat film. Dengan demikian, mereka pun melewati gerbang tersebut. Sekarang, di lokasi resmi lantai 10, ini adalah lantai yang seharusnya telah dibersihkan oleh Kaisar Api. Namun, kali ini, Gongja akan menulis sebuah legenda yang lebih besar daripada legenda milik Kaisar Api. Jadi, Gongja membuka pintu rumah besar itu, dan di dalamnya terdapat beberapa boneka yang saling menertawakan, sambil bertanya apakah Gongja mau bermain dengan mereka semua. Pada saat itu juga, Gongja mengaktifkan keterampilannya, dan menyatakan bahwa Gongja akan bermain dengan mereka. Nah, mari kita kembali sejenak ke masa lalu, di mana Guild Naga Hitam yang telah mengamankan posisinya sebagai yang terkuat sejak pembukaan menara, sayangnya telah gagal dalam penyerbuan untuk yang ke-30 kalinya. Para wartawan bertanya kepada mereka, tentang apa yang menurut mereka menyebabkan kegagalan ini. Dan pemimpin Guild mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keterampilan mereka. Sebaliknya, mereka hanya memiliki sedikit nasib buruk. Namun, seseorang ada di sana untuk mengganggu mereka. Orang itu adalah Kaisar Api, yang telah berhasil membersihkan lantai 10. Tentu saja, di masa depan, wawancara ini dikenal sebagai deklarasi para pecundang. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Kaisar Api menjadi satu-satunya yang berhasil membersihkan lantai 10. Pertama, membersihkan lantai 10 sebenarnya relatif sederhana. Bosnya tersembunyi di suatu tempat di dalam mansion, dan Anda hanya perlu menemukan boneka yang tepat, lalu menghancurkannya. Tidak peduli seberapa banyak seseorang melindungi diri mereka dengan aura mereka sendiri, 10 menit adalah batas waktu maksimal bagi siapapun untuk menahan api tersebut. Namun, hal ini tidak berpengaruh pada pengguna aura tipe api. Itulah sebabnya Kaisar Api berhasil membersihkannya dengan aman, dan bahkan dengan berani mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan sebuah keterampilan. Hantu itu bahkan bercanda dengan Gongja, dan mengatakan bahwa Gongja juga selamat karena keberuntungan. Pada saat itu, Gongja berkata bahwa aura Gongja tidak akan bertahan lama, dan hantu itu mendekati Gongja, menyatakan bahwa Gongja paling lama hanya akan bertahan sekitar 1 menit. Dia menambahkan, sebagai catatan, bahwa pria tua Swordsane bisa menahan api tersebut selama lebih dari 30 menit, dan sekarang sedang berlatih untuk memperpanjang waktu tersebut menjadi 1 jam sebelum menantang bosnya. Berbeda dengan seseorang yang masuk tanpa rencana, hantu itu bertanya-tanya apakah Gongja benar-benar bisa mengalahkan lantai itu hanya dengan 2 koin nyawa. Gongja menyuruhnya diam, karena sekarang setelah kematian pertama, Gongja akan memikirkan sesuatu. Hantu itu bertanya, sambil mengatakan bahwa Gongja berpikir Gongja awalnya bisa memperluas auranya tanpa mati di sana. Bahkan jika Gongja mencoba, hanya ada 2 cara untuk membersihkan tempat itu. Yang pertama adalah menemukan boneka yang tepat, sebuah peluang 1/1.000.000, atau menjadi sangat mahir dengan auranya sehingga bisa bertahan cukup lama untuk menemukan boneka yang benar. Karena alasan ini, Gongja pasti akan kalah jika hanya menggunakan 2 koin untuk membersihkan lantai tersebut. Namun, Gongja membalas, dan mengatakan bahwa hantu itu merupakan opsi ketiga, dan karena itu, mereka akan melihat siapa yang akan menang setelah Gongja mati. Saat aura Gongja mungkin sudah mulai habis, Gongja secara acak mengambil sebuah boneka. Namun, ketika Gongja menyentuh boneka itu, boneka tersebut mulai hancur. Mereka benar-benar harus melakukan itu, menghancurkan boneka tepat di hadapan Gongja. Hantu itu berkata bahwa tidak ada yang bisa memahami apa yang akan terjadi di menara, dan bahwa menara itu mungkin dikendalikan oleh seorang psikopat karena telah memberikan kemampuan curian kepada sampah seperti Gongja. Tiba-tiba, aura Gongja habis dan Gongja dilahap oleh api. Gongja jelas mati, dan keterampilan iri hatinya aktif kembali, mulai menyalin keterampilan dari boneka neraka tersebut. Hantu itu dengan cepat mencari kartu keterampilan emas, dan mengatakan bahwa itu luar biasa. Namanya adalah Infernal Fire Barrier, peringkat S singkatnya. Keterampilan ini memanggil api neraka dalam radius 2 km, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari api ini tanpa izin penggunanya. Hantu itu bahkan bercanda dengan Gongja, dan mengatakan bahwa sekarang Gongja benar-benar akan menjadi Raja Purgatory. Namun, Gongja sedang berpikir karena merasa ada yang tidak beres. Keterampilan ini memang sangat kuat, tetapi ada sesuatu yang tidak tepat. Karena itu, Gongja meminta hantu tersebut untuk membaca keterampilan lainnya. Dia membacanya satu persatu sampai mencapai yang terakhir. Dan pada saat itu juga, Gongja merasa sangat terkejut. Bahkan tanpa mendengar deskripsi keterampilannya, Gongja berkata bahwa Gongja telah menemukan jawaban yang Gongja cari. Sekali lagi, hantu itu terkejut, dan mengatakan bahwa Gongja telah memahami jenis keterampilan apa itu. Namun, dia menyarankan agar Gongja memilih kartu emas.
Itu sangat kuat. Jika Gongja menggunakannya, tiba-tiba banyak api akan muncul dan membunuh semua orang di sekitar. Dalam pikirannya, Gongja sebenarnya sangat menginginkan kartu emas ini. Namun, Gongja merasa ada sesuatu yang aneh, karena di antara puluhan ribu boneka, hanya ada satu yang asli, dan yang asli tidak akan terbakar karena memiliki aura api. Namun, mengapa keterampilan palsu itu juga tidak terbakar? Gongja hanya memiliki satu jawaban untuk ini. Mereka kemungkinan besar memiliki keterampilan yang akan membantu pemanggil untuk memilih target, sehingga mereka tidak akan membakar diri mereka sendiri lagi. Gongja kembali 24 jam ke masa lalu. Tetapi saat ini, Gongja adalah pemburu peringkat E, dan karena itu, Gongja akan menerima penalti karena menggunakan keterampilan tersebut. Gongja akan menerima trauma dari lawan yang telah membunuh Gongja, dan trauma dari monster boneka neraka itu pun tercipta kembali. Trauma itu dimulai dengan seorang anak kecil yang meminta sepotong roti. Meskipun itu hanyalah remah-remah. Namun, orang-orang selalu menolak permintaannya. Kemanapun dia pergi, orang-orang selalu mengeluh tentang dia, dan banyak yang bertanya-tanya dari mana datangnya begitu banyak anak tunawisma seperti dia. Sambil berjalan, dia akhirnya menabrak seorang pria tua. Dia mulai meminta maaf, karena mengira dia akan dipukul. Tetapi pria itu hanya mengelus kepalanya, dan bertanya apakah dia merasa tidak tenang, dan tampak lapar serta menderita. Tubuhnya tampak kesakitan di mana-mana. Pria itu meminta anak itu untuk ikut bersamanya, dan mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter, dan memiliki banyak teman di rumah untuk diajak bermain. Namun, itulah yang dipikirkan anak itu. Saat berada di dalam semacam sangkar, anak itu bertanya kepada pria tersebut kapan mereka bisa keluar untuk bermain, karena merasa sangat lapar. Pria itu hanya memberitahu anak tersebut untuk sedikit lebih bersabar, dan menambahkan bahwa hanya hewan yang menyerah pada keinginan mereka sendiri. Hanya karena dia terlahir sebagai binatang, bukan berarti dia harus dibesarkan seperti binatang. Pria itu tahu betul bahwa anak yatim piatu seperti dia tidak bekerja, dan mengklaim bahwa mereka terlalu muda serta menyebarkan penyakit dari desa ke desa. Dia merasa dirinya adalah orang baik, yang memiliki tugas untuk menyingkirkan anak-anak seperti mereka. Tiba-tiba, adegan berganti ke semacam lelang budak, di mana orang-orang mengambil anak-anak yatim piatu ini, dan mengorbankan mereka dengan menggunakan alasan demi kebaikan desa. Itu lebih seperti kultus yang haus darah. Orang-orang berkomentar bahwa jumlah korban persembahan semakin berkurang, sehingga mereka perlu mencari lebih banyak anak untuk ritual berikutnya. Anak itu bertanya-tanya kemana pria baik itu membawa teman-temannya, dan ingin tahu mengapa mereka terus merasa sakit. Dan hantu itu mulai bertanya-tanya hal macam apa ini sebenarnya. Gongja berkata bahwa mereka kemungkinan besar adalah dua roh sekarang. Namun, hantu itu berkata bahwa itu tidak penting. Dia bertanya kepada siapa Gongja menyuruh untuk bertobat. Gongja menjawab bahwa ini kemungkinan besar adalah asal-usul dari bos lantai 10. Gongja melanjutkan dengan mengatakan bahwa Gongja tidak tahu bahwa bos lantai dulunya adalah manusia. Dan hantu itu menjawab bahwa sebelumnya tidak semuanya adalah monster. Bos-bos ini didasarkan pada peristiwa kehidupan nyata dari dunia yang berbeda. Beberapa bahkan merupakan pahlawan dan bentuk kehidupan dari dunia lain. Hal ini akan semakin sering terjadi mulai dari lantai 11. Gongja bertanya mengapa hantu itu tidak mengatakan hal ini sebelumnya. Dan hantu itu menjawab bahwa Gongja tidak bertanya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat asal-usul dari suatu tempat. Dia tahu itu berasal dari dunia lain. Tetapi dia tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi. Sekarang, rasanya benar-benar berbeda ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Gongja bertanya-tanya apakah hal-hal seperti itu terjadi di suatu tempat di semua dunia. Tiba-tiba, rumah itu terbakar, dan pemilik rumah serta para pelayan mulai melarikan diri. Gongja menghentikan mereka, dan mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk lari. Karena anak-anak berada di ruang bawah tanah, mereka semua merasa terkejut, bertanya-tanya apakah tidak ada orang di sana, dan suasananya menjadi sangat panas. Pada akhirnya, mereka masih memanggil bantuan dari tuan-tuan yang baik itu. Mereka mulai bertanya-tanya apa kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka hanya tidak ingin kelaparan, dan hanya ingin bermain dengan teman-teman mereka. Mereka hanya ingin bersenang-senang dan menjalani kehidupan yang bahagia. Begitulah trauma dari boneka neraka berakhir. Hantu itu terdiam sejenak, dan berkata bahwa situasinya benar-benar menyedihkan. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Gongja bertanya apakah itu pemikiran pertama hantu itu setelah melihat kejadian tadi. Dan hantu itu mengonfirmasi bahwa dia memang memiliki kepribadian yang buruk. Tapi apa yang bisa dia harapkan? Begitulah cara dunia nyata bekerja. Bos itu hanyalah seekor monster sekarang. Dan anak-anak dari asal-usul itu sudah lama meninggal. Apa yang bisa Gongja lakukan tentang hal itu? Oleh karena itu, Gongja harus segera menemukan boneka yang asli dan membunuhnya. Kemudian lanjut ke lantai 11, 20, 30, 40, hingga lantai 50. Itulah yang seharusnya Gongja lakukan sekarang. Jika Gongja memutuskan untuk mendaki menara, mungkin begitulah cara Kaisar Api berpikir juga. Gongja berkata bahwa Yuha pasti akan menemukan boneka yang asli dan membunuhnya. Dan Gongja pun akan melakukan hal yang sama tanpa ragu jika Gongja telah melihat trauma mereka. Namun, Gongja tidak akan menjadi seperti Yuha. Hantu itu bertanya kepada Gongja apa yang akan Gongja lakukan. Apakah akan bertindak seperti anak kecil dan tidak membersihkan lantai tersebut hanya untuk menghindari menjadi seperti Yuha? Jika Gongja ingin mengalahkan lantai itu, Gongja harus membunuh bosnya. Gongja berkata bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk membersihkan lantai, dan memberitahu hantu itu bahwa dia bodoh. Karena semuanya ada tepat di depan matanya dan dia bahkan tidak menyadarinya. Gongja bertanya kepada hantu itu, apakah dia ingat keterampilan peringkat S yang dia ingin Gongja pilih. Hantu itu berkata dia ingat, dan Gongja mulai berkata, dendam, kebencian, dan penyesalan seperti yang dijelaskan dalam keterampilan tersebut merujuk pada para petarung yang tidak ada habisnya. Kebencian mereka tidak akan pernah didengar.
dan keinginan mereka tidak pernah tercapai. Bakar semuanya. Selama kamu menginginkannya, api neraka akan selalu muncul dalam radius 2 km. Dan tidak ada yang bisa meninggalkan neraka ini tanpa izinmu, tidak peduli siapapun mereka. Ini adalah deskripsi dari keterampilan peringkat S tersebut. Gongja bertanya kepada hantu itu, apakah dia tidak merasa ada sesuatu yang salah. Hantu itu bertanya apa yang Gongja bicarakan, dan apa yang salah dengan keterampilan itu. Namun, Gongja merujuk pada bagian terakhir. Tidak ada yang bisa meninggalkan neraka tanpa izin, tidak peduli siapapun mereka. Gongja bahkan bertanya, jadi, bagaimana guild naga hitam berhasil melarikan diri tanpa membunuh bosnya? Hanya ada satu jawaban untuk itu. Bos itu kemungkinan besar mengizinkan mereka untuk pergi. Ini adalah lantai yang belum dibersihkan oleh umat manusia. Dan hanya ada satu hal yang diinginkan sang bos dari para pengunjungnya. Pada saat itu juga, Gongja mengaktifkan keterampilannya, dan mulai berjalan melewati api. Boneka-boneka itu mulai bertanya-tanya apakah Gongja tidak terbakar. Dan bahkan bertanya kepada Gongja apakah Gongja mau bermain dengan mereka. Gongja mengonfirmasi bahwa Gongja mau. Dan permainannya adalah petak umpet. Bahkan terasa sedikit ironis untuk memainkan ini. Karena ini adalah bagian dari petak umpet di mana anak-anak tidak bisa pergi kemanapun. Namun, inilah jawaban yang Gongja temukan. Jadi, Gongja menyentuh boneka-boneka itu satu persatu, dan kita bisa melihat sekilas arwah anak-anak yang terperangkap di dalamnya. Hantu itu menyadari apa yang sedang dilakukan Gongja. Gongja sedang menenangkan arwah mereka. Jadi Gongja terus menyentuh setiap boneka, sampai Gongja mencapai yang terakhir yang terperangkap di dalam sebuah sangkar. Boneka itu bertanya apakah Gongja mau bermain dengannya, dan Gongja mengambilnya sambil berkata bahwa sekarang adalah gilirannya. Tiba-tiba boneka itu mulai meleleh, dan arwah anak itu berterima kasih kepada Gongja sambil berkata, "Terima kasih banyak, Tuan yang baik." Inilah akhir yang dipilih oleh Gongja. Dengan demikian, Gongja berhasil membersihkan lantai 10. Dan hadiahnya akan diberikan 24 jam setelah memasuki lantai 11. Hantu itu bertanya kepada Gongja mengapa Gongja menunjukkan ekspresi seperti itu. Padahal membersihkan panggung rahasia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Namun Gongja berhasil melakukannya pada percobaan pertama. Namun, Gongja berkata bukan karena itu. Gongja menyadari bahwa dunia ini benar-benar sampah. Baik dalam adegan bos maupun dalam situasi yang terjadi terlepas dari dunia mana mereka berada. Setelah itu, keheningan yang canggung terjadi. Namun, hantu itu berteriak dan mengatakan bahwa situasi seperti itu tidak cocok untuk Gongja. Dan dia menepuk bahu Gongja sambil berkata bahwa dia terkesan. Dan bahwa Gongja telah membersihkan lantai dengan caranya sendiri. Gongja menambahkan bahwa kali ini, Gongja berhasil membersihkan lantai tersebut dengan keterampilan murni, tanpa keberuntungan sama sekali. Kembang api mulai bermunculan di langit, dan sebuah pengumuman besar pun dibuat. Lantai 11 akan segera dibuka dalam waktu 24 jam. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan kembang api apa itu? Kembang api ini terlihat jelas di seluruh 10 lantai menara. Mereka menyadari bahwa seseorang kemungkinan besar telah berhasil membersihkan lantai tersebut, dan mereka bertanya-tanya apakah pelakunya adalah guild naga hitam. Namun, mereka menyadari bahwa itu bukan mereka, karena guild naga hitam sedang berada di lantai pertama sambil menikmati kopi, dan anggota lainnya juga berada di lokasi yang sangat berbeda. Orang-orang sangat ingin tahu siapa sebenarnya yang telah membersihkan lantai ini. Tentu saja, hantu itu tidak akan melewatkan kesempatan ini dan bertanya kepada Gongja, bagaimana rasanya menjadi karakter utama sambil tetap menjadi orang yang anonim. Gongja menjawab bahwa rasanya sangat menyenangkan, hampir seolah-olah itu bukan dirinya sendiri. Namun, hantu itu menyuruh Gongja untuk tidak terlalu bersemangat, karena Gongja baru saja membersihkan lantai 10. Meskipun begitu, Gongja sekarang adalah orang yang paling dekat dengan puncak menara, dan Gongja sangat menyadari hal itu. Pada saat itu juga, sang penjaga datang sambil berteriak ke arah Gongja. Dia bertanya apakah Gongja yang telah melakukan itu semua, karena Gongja adalah satu-satunya orang yang memasuki lantai tersebut hari ini. Dan sekarang, semua atasan penjaga itu meneleponnya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, Gongja hanya menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk tenang. Penjaga itu meminta nama atau nama panggilan Gongja, agar dia bisa melapor kepada atasannya. Namun, Gongja tidak ingin mengatakannya. Bukan karena Gongja tidak mau, tetapi karena Gongja memang belum memiliki nama panggilan. Hantu itu berkata bahwa Gongja melakukannya dengan baik, karena lebih baik berlatih dalam persembunyian daripada pamer kepada orang lain. Tapi kita sudah tahu apa maksud hantu itu sebenarnya. Gongja berkata bahwa Gongja menyadari sesuatu, bahwa sekarang hantu itu harus memanggilnya dengan sebutan Gongjanin. Gongja bahkan menggodanya, dengan mengatakan bahwa hantu itu awalnya mengira Gongja benar-benar tidak bisa membersihkan lantai hanya dengan 2 koin nyawa. Hantu itu mencoba bernegosiasi, mengatakan bahwa mereka adalah teman, kawan, dan saudara. Namun, Gongja tidak peduli dan mengatakan bahwa mulai sekarang, hantu itu harus menggunakan akhiran nin jika ingin berbicara dengannya. Segera setelah itu, rumor mulai menyebar ke seluruh lantai menara. Beberapa orang mengira pelakunya adalah Sword Seng. Gongja mulai bertanya-tanya apakah hantu itu menganggap kemenangan bukanlah sesuatu yang layak untuk dinikmati. Gongja mulai menutup telinganya, sambil bertanya apakah earphone-nya rusak, karena Gongja tidak mendengar jawaban apapun. Tentu saja, bagi mereka yang tidak mengerti, ini dilakukan agar Gongja tidak terlihat seperti sedang berbicara sendiri. Hantu itu akhirnya setuju dengan pernyataan Gongja. Tetapi kemudian dia bertanya mengapa Gongja tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan Gongja atau Gongjanim. Ini adalah puncaknya. Dan hantu itu mulai mengeluh bahwa dia ingin kembali saja kepada Markus si Sword Seng. Namun, mengesampingkan gurauan tersebut, 1,5 jam telah berlalu sejak Gongja membersihkan lantai itu. Dan tiba-tiba Gongja mendengar suara kecil, suara kucing yang mengeong ke arahnya. Gongja sudah tahu siapa kucing ini sebenarnya. Tetapi Gongja memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu.
Saat Gongja sedang bermain dengan anak kucing itu, beberapa orang mendekati Gongja. Gongja sudah tahu siapa mereka, dan Gongja bahkan bertanya-tanya mengapa mereka butuh waktu 1,5 jam hanya untuk menemukannya. Dengan cepat, mereka menyebutkan nama guild masing-masing. Dan tepat saat salah satu dari mereka hendak memperkenalkan diri, Gongja menyuruh mereka untuk menunggu, karena Gongja memiliki aturannya sendiri. Pertama, mereka tidak boleh memberitahukan apapun kepada media sampai penghitung waktu mencapai 0. Aturan kedua adalah Gongja menginginkan tempat pribadi tanpa ada pelanggan lain di sekitarnya. Setelah mereka mengosongkan pelanggan dari toko tersebut, barulah mereka akan memulai negosiasi. Gongja meminta mereka untuk mulai memberikan tawaran, dan mereka semua mulai mengatakan hal yang sama. Namun, Gongja tahu alasan di balik keputusasaan mereka. Sword Saint adalah serigala tunggal, peringkat 1 yang terisolasi dan tidak menjadi anggota guild manapun. Keberadaannya membuat orang-orang mempertanyakan pentingnya sebuah guild. Jika seseorang dengan kaliber yang sama muncul, semua orang akan sangat putus asa untuk merekrutnya. Tiba-tiba, pada saat itu juga, kucing itu berbicara dan menawarkan 500.000 koin emas. Kucing itu tidak lain adalah pemimpin dari Persatuan Pedagang, peringkat 3, Sang Kontes. Dia memulai dengan mengatakan bahwa Gongja cukup berani, karena tidak terkejut melihat seekor kucing berubah menjadi seorang wanita. Namun, Gongja menjawab bahwa Gongja telah melihat banyak hal aneh akhir-akhir ini, bahkan orang mati sekalipun. Seorang eksekutif mencoba menegaskan posisinya melawan Kontes, dengan menyatakan bahwa 500.000 emas dan posisi wakil pemimpin adalah hal yang terlalu berisiko. Bahkan jika Gongja telah membersihkan lantai kali ini, mereka belum mengetahui kemampuan aslinya. Namun, eksekutif itu menyerah pada tekanan tersebut dan mengatakan bahwa dia sudah selesai bicara. Kontes berkata bahwa mereka harus berbicara dengan pemimpin mereka masing-masing. Tetapi para pemimpin itu akan datang untuk membuat penawaran secara langsung, karena perwakilan yang ada sekarang tidak berada di level yang sama. Dengan cepat, semua orang di kafe itu menghilang, dan tak lama kemudian terdengar suara teriakan. Mereka tidak lain adalah para peringkat teratas. Peringkat 5 Viper, peringkat 4 Sang Inquisitor, Paladin yang sudah kita kenal, dan terakhir, peringkat 2 yang tidak kalah penting, yaitu si penyihir naga hitam. Pada saat itu, Viper mulai mengeluh, mengatakan bahwa Kontes sudah gila karena ini membayar 500.000 emas dan masih menawarkan posisi wakil pemimpin guildnya. Namun, Sang Inquisitor menyuruh mereka untuk duduk dan minum kopi terlebih dahulu. Para pemimpin lainnya menyukai ide itu dan mulai memesan minuman favorit mereka. Setelah mereka memutuskan, barulah giliran Gongja yang bicara. Namun, Gongja menyadari bahwa mereka telah merencanakan segalanya. Karena semua pemimpin guild tiba tepat setelah para eksekutif mereka pergi. Ini bukan sekadar kebetulan. Mereka telah menyepakati hal ini untuk membingungkan Gongja. Hantu itu memberitahu Gongja bahwa Gongja tidak perlu merasa takut. Mereka hanya sedang mencoba mengintimidasi Gongja. Gongja tahu akan hal itu. Gongja bahkan membandingkan situasi ini dengan saat Gongja dibakar hidup-hidup. Namun, pada saat ini, Gongja hanya perlu menunjukkan satu hal melalui sikapnya. Dan jika ada hal yang benar-benar menakutinya, Gongja hanya perlu kembali ke masa lalu dan semuanya akan terselesaikan. Yang pertama mengajukan pertanyaan adalah Sang Inquisitor, yang menyatakan bahwa sebelum lantai 10, Gongja tidak memiliki pencapaian apapun. Namun, Kontes memotong pembicaraannya dengan mengatakan bahwa Gongja sudah memiliki satu pencapaian, yaitu memenangkan lotre di guildnya. Viper tidak terlalu menyukai situasi ini dan mengatakan bahwa mereka harus menghentikan sandiwara ini dan segera merekrut Gongja. Penyihir naga hitam setuju dan menambahkan bahwa jika Gongja tidak berencana untuk bergabung dengan guild manapun, Gongja harus memberitahu mereka karena mereka butuh waktu untuk mempersiapkan pengumuman kepada media. Namun, Gongja mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika Gongja memang ingin bergabung dengan salah satu dari mereka? Penyihir naga hitam menjawab bahwa jika Gongja ingin bergabung, semua guild akan memulai perang penawaran, karena mereka telah membuang terlalu banyak waktu di lantai 9. Tetapi karena tindakan Gongja, mereka memiliki alasan yang bagus untuk memberitahu seluruh dunia tentang nilai dari menara ini. Sebuah kesempatan untuk mengumpulkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia, dan juga sebuah motivasi bagi para pemburu yang terjebak di lantai pertama. Gongja menyatakan bahwa membawa semua orang dari dunia luar akan menghabiskan persediaan makanan di dalam menara dalam sekejap. Kontes setuju dengan Gongja, dengan mengatakan bahwa meskipun dia memiliki koneksi ke dunia luar, itu tidak akan cukup bagi mereka untuk memproduksi produk dan makanan baru. Penyihir naga hitam menambahkan bahwa mereka perlu mendorong para pemburu menuju dunia baru, memotivasi mereka untuk menjelajah dan menemukan hal-hal berharga di sana. Dan untuk itu, mereka membutuhkan sebuah ikon yang mewakili era revolusi ini. Namun, Gongja merasa ragu karena guild naga hitam itu sendiri pernah mencoba membunuh ikon ini di kehidupan masa lalu Gongja, dan Gongja tidak tahu alasannya. Meskipun begitu, Gongja kemungkinan besar akan disarukun dengan pemimpin naga hitam. Gongja berkata bahwa Gongja mengerti bahwa guild yang Gongja masuki akan mewakili generasi baru para pemburu, dan guild lain tidak akan bisa berbuat apa-apa, yang mana hal itu akan membuat Gongja merasa tidak enak. Mereka akhirnya memutuskan masa depan dengan sebuah permainan kartu sederhana, yaitu permainan poker. Gongja akan bergabung dengan guild dari siapapun yang memenangkan permainan itu. Namun, jika Gongja yang menang, maka Gongja akan bergabung dengan semua guild secara bersamaan. Di mata orang luar, Gongja akan terlihat seperti anggota guild biasa, tetapi Gongja akan menerima perlakuan yang sama dengan para pemimpin guild. Karena mereka tidak akan rugi apa-apa, mereka semua akhirnya setuju. Karena Gongja tidak terlihat sedang bersama siapapun, Gongja bertanya kepada hantu itu, apakah hantu itu tidak ingin berhenti memanggilnya Gongja Ning. Gongja berkata hantu itu bisa memanggilnya seperti itu setelah permainan berakhir. Namun, Gongja ingin hantu itu membocorkan kartu milik semua orang. Dan tentu saja, mendengar lamaran yang luar biasa itu, hantu itu merasa sangat senang.
Dan begitulah, Gongja bermain dengan bantuan hantu yang memberinya bocoran kartu lawan. Setelah beberapa saat, Viper adalah orang pertama yang mengeluh. Dia mengatakan bahwa Gongja pasti berbuat curang karena bahkan setelah 30 ronde, Gongja tidak pernah kalah sekalipun. Gongja menjawab bahwa Gongja hanyalah seorang jenius dalam poker, dan karena itu tidak baik menuduh tanpa bukti. Viper berkata bahwa Gongja pasti bukan peringkat F. Namun, Gongja menyatakan bahwa peringkat Gongja telah naik menjadi peringkat E. Jadi Gongja bukan lagi peringkat F. Gongja juga menambahkan bahwa Viper sudah kehabisan chip, jadi Viper kalah. Tak lama kemudian, Paladin menjadi orang berikutnya yang kalah. Gongja memprovokasinya untuk mencoba menebak apakah Gongja curang atau tidak. Tetapi Paladin hanya menjawab bahwa anak muda zaman sekarang sangat sulit untuk dihadapi. Saat Paladin mendekati meja para pecundang, Viper mulai berteriak bahwa Paladin menyerah terlalu mudah. Viper berkata Paladin seharusnya mencoba sampai akhir, dan tidak membiarkan pencuri itu menang. Namun, Paladin hanya berkata bahwa Viper tidak boleh memanggil pahlawan mereka dengan sebutan pencuri. Mengenai kemungkinan Gongja curang, mereka semua sebenarnya sudah tahu sejak awal. Akan sangat aneh jika mereka tidak curiga. Karena bagaimana mungkin seorang pemula bisa menantang mereka dalam permainan keberuntungan. Gongja secara tidak langsung menyiratkan bahwa Gongja cukup percaya diri untuk mengalahkan mereka tanpa mengungkapkan kemampuannya. Dan mereka pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Paladin juga memberitahu Viper bahwa Viper harus lebih melatih pikirannya daripada sekadar otot. Dan bahwa mereka tidak akan rugi apapun dalam permainan ini. Menang akan sangat bagus, tetapi kalah pun tidak menjadi masalah. Namun, Viper membalas dengan mengatakan bahwa mereka harus melindungi harga diri mereka. Karena bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang pemula di level Gongja mengalahkan mereka. Namun, Paladin hanya berkata bahwa harga diri tidak akan membantu mereka maju di dalam menara. Kembali ke permainan poker, penyihir naga hitam berkata bahwa dia merasa senang, karena setidaknya Gongja adalah orang yang sensitif. Dia mulai bercerita bahwa dia aslinya berasal dari Ukraina. Karena perang saudara yang berkepanjangan, dia akhirnya kehilangan orang tuanya dan menjadi pengembara yang hidup sendirian. Dan itu sangat membosankan, baik di dalam maupun di luar menara. Namun, Gongja bertanya kepadanya, apa yang dia maksud dengan hal itu? Karena setiap orang yang datang ke menara, terutama generasi pertama, memiliki cerita yang sangat sedih. Dan Gongja bukanlah pengecualian, karena Gongja juga adalah seorang anak yatim piatu. Penyihir naga hitam menambahkan bahwa menara ini pada dasarnya adalah rumahnya. Karena di sini, tidak ada yang bertanya dari mana Anda berasal. Apakah itu Korea atau Ukraina, pengetahuan seni bela diri dari Cina, atau tempat manapun. Semua itu tidak masalah di dalam menara. Mereka bisa memahami satu sama lain berkat berkah dari menara. Dan semua makanan serta penantang adalah setara, setidaknya dibandingkan dengan dunia luar. Di sini, setidaknya suasananya sedikit lebih adil karena menurut sang penyihir, orang-orang di luar memperlakukan menara seperti tempat sampah. Hanya karena banyak orang mengatakan sesuatu, bukan berarti hal itu benar. Selain itu, ketika penghitung waktu di langit mencapai angka 0, kehidupan Gongja akan berubah sepenuhnya. Dan dia percaya bahwa Gongja pasti akan menanganinya dengan bijak. Gongja berkata bahwa Gongja akan memberikan apa yang mereka inginkan. Selain itu, Gongja suka menjadi pusat perhatian. Gongja ingin semua orang mengagumi dan menghormatinya. Tidak lebih dari itu. Saat permainan berlanjut, Gongja tahu bahwa sang penyihir memiliki keunggulan, dan Gongja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Namun, Gongja akan melakukan all-in karena Gongja merasa sangat percaya diri. Gongja memberitahu penyihir naga hitam bahwa Gongja ingin memperjelas satu hal. Gongja tidak berharap diperlakukan seperti itu hanya karena telah membersihkan lantai 10. Karena Gongja akan terus membersihkan lantai 20, 30, 50, dan bahkan lantai 100. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, Gongja akan menaklukkan menara ini. Dan Gongja menghormati bahwa penyihir naga hitam memiliki kekuatan serta perasaan. Gongja juga tidak memiliki niat untuk melawan mereka. Namun, Gongja akan menganggap sang penyihir sebagai rivalnya. Tujuan Gongja bukanlah untuk melihat dunia di dalam menara, melainkan dunia di luarnya. Sang penyihir bisa menggunakan nama Gongja kapanpun dia mau untuk menyelesaikan masalah kelaparan atau hal lainnya di dalam menara. Namun, Gongja akan membutuhkan bantuannya untuk mendaki menara. Penyihir naga hitam terdiam sejenak. Namun dia menyadari bahwa Gongja sangat mirip dengan Sword Seng. Oh, dan mengenai permainannya, tenang saja, Gongja lah yang menang. Sebelum pergi, Gongja berkata bahwa Gongja sangat menantikan perlakuan setara yang telah dijanjikan kepadanya. Namun, penyihir naga hitam bertanya apakah Gongja bisa mempertahankan tingkat tanggung jawab tersebut. Tapi tanggung jawab seorang pemburu hanyalah untuk mendaki menara. Dan mengenai hal itu, Gongja merasa sangat tenang. Penyihir naga hitam menyadari bahwa Gongja sangatlah percaya diri. Gongja kemudian mulai mengatakan bahwa lantai 11 akan segera dibuka. Jadi, Gongja harus bersiap-siap agar tidak tertinggal. Tetapi penyihir naga hitam bertanya bagaimana Gongja akan bersiap-siap jika Gongja bahkan tidak tahu apa yang ada di sana. Gongja kemudian memberi mereka petunjuk bahwa tema dari lantai 11 hingga 20 adalah penampilan. Dan tentu saja, Gongja tidak akan mengatakan dari mana Gongja mendapatkan informasi tersebut. Gongja hanya mengatakan bahwa Gongja menerima petunjuk tambahan ini setelah berhasil membersihkan lantai 10. Sesaat kemudian, Gongja berada di antara kerumunan orang di mana mereka sedang berkomentar tentang siapa sebenarnya pria yang telah menyelesaikan lantai 10 ini. Namun, mereka tidak mengetahuinya karena tidak ada informasi yang tersedia secara online. Kemudian, penghitung waktu mencapai angka 10, dan orang-orang mulai ikut menghitung seiring berjalannya waktu. Sementara itu, Gongja sedang menatap ponselnya, lebih tepatnya pada tab pencarian di mana Gongja menyegarkan halamannya, dan informasi tentang siapa yang telah membersihkan lantai 10 pun dirilis.
Cahaya yang sangat intens muncul di langit, dan sebuah pengumuman dibuat, bahwa mulai hari itu, masa tutorial telah berakhir. Dari cahaya itu, sebuah siluet mulai muncul. Itu adalah seorang wanita cantik dengan rambut pirang keriting. Tentu saja saat melihat pemandangan tersebut, semua orang bertanya-tanya apakah itu adalah seorang dewi. Namun, rekan arwah Gongja menjawab bahwa itu bukanlah dewi. Itu hanyalah cara sistem menara menjelaskan tentang ujian-ujian yang ada. Dan karena penasaran, Gongja bertanya bagaimana arwah itu mengetahuinya. Namun, pada saat itu juga, seseorang melompat dari sebuah gedung dan menebas sosok yang disebut dewi itu menjadi dua. Padahal, itu hanyalah sebuah hologram. Dan arwah itu menjawab bahwa begitulah cara dia mengetahui bahwa itu bukanlah dewi di kehidupan sebelumnya, karena dia telah melakukan hal yang sama. Kemudian pada saat itu juga, pria tua itu berpindah ke lantai 10. Dan tentu saja, para pemburu peringkat atas lainnya tidak ketinggalan. Sementara semua orang berpindah ke lantai 11, hologram di langit masih berbicara. Dan tentu saja, dengan kecantikan seperti itu, Gongja menatap dengan mulut ternganga. Paladin tiba di samping Gongja, dan berkata bahwa ini benar-benar memalukan, karena pesan yang diberikan hologram itu mungkin berasal dari pencipta menara untuk mereka. Namun, tidak ada yang tampak peduli. Seharusnya, mereka melihatnya dengan rasa kagum, karena keberadaan menara dan kemampuan itu sendiri sudah merupakan sebuah keajaiban. Gongja berkata bahwa Paladin ternyata lebih emosional daripada yang Gongja kira. Paladin menjawab bahwa sebelum pergi ke menara, dia dulu belajar musik, dan karena itu, mungkin dia memiliki sisi feminin daripada yang lain. Namun, pada saat itu, beberapa wartawan mulai berlari ke arah Gongja, menanyakan bagaimana Gongja berhasil melakukannya, dan bagaimana rasanya membersihkan lantai 10. Tentu saja, Paladin tidak ingin hadir dalam debut media pertama Gongja, jadi dia berpindah ke lantai 11. Para wartawan mulai mendesak Gongja lebih jauh lagi. Namun, Gongja mulai merasa gugup, dan Gongja hanya memberitahu semua orang bahwa lantai 20 juga akan dibersihkan oleh Gongja, jadi mereka harus menantikannya. Beralih ke lantai 11, kita bisa melihat bahwa suasananya benar-benar kacau, dan lantai 11 lebih mirip dengan medan perang. Tentu saja, melihat semua itu tiba-tiba akan membuat siapapun terkejut. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tentu saja, hal seperti ini akan terjadi karena masa tutorial sudah berakhir. Situasi seperti ini akan menjadi lebih umum di lantai-lantai berikutnya. Tiba-tiba, seorang tentara berlari ke arah Gongja, dan mengatakan bahwa para pahlawan yang akan menyelamatkan kerajaan akhirnya telah tiba. Dia memohon kepada semua orang untuk segera membantu mereka demi kemanusiaan. Dia menambahkan bahwa lokasinya adalah rute perdagangan terbuka, dan tanpa rute itu, kerajaan tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri. Itulah sebabnya para pahlawan dari dunia lain harus membantunya memberikan berkah bagi kerajaan Egan. Pada saat itu juga, sebuah misi diberikan dan tujuannya sudah jelas. Mereka harus melindungi pelabuhan. Apa yang benar-benar menanamkan rasa takut pada mereka bukanlah tentang melindungi pelabuhan, melainkan penyebutan tentang Raja Iblis. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir karena pertempuran tidak akan menunggu. Mereka memahami informasinya. Dan jelas, di tengah perang, yang terkuat selalu mengambil alih kepemimpinan. Dan setelah melihat aksi Swordseng, semua orang mulai mengerahkan tenaga lebih keras lagi. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan Gongja? Gongja tetap tenang, karena Gongja sekarang sedang menerima hadiah karena telah membersihkan lantai 10. Hadiah Gongja adalah akses ke semua peta dari lantai 11 hingga lantai 20. Hadiah ini hanya untuk tahap normal. Sekarang, karena membersihkan lantai 10 di tahap rahasia, Gongja menerima hadiah lainnya. Gongja akan menerima peta NPC dari lantai 11 hingga lantai 20. Dan sebagai bonus, Gongja bisa memilih item apapun yang ada di antara lantai-lantai tersebut. Melihat semua jendela hadiah dan notifikasi di hadapannya, Gongja merasa sangat gembira. Menabaikan semua pembicaraan tentang hadiah ini, mari kita bahas tentang menara, lebih spesifiknya mengenai temanya. Setiap lantai memiliki tema, dan tema untuk lantai 1 sampai 10 adalah tutorial. Kota itu dirancang untuk pemula agar terbiasa dengan menara. Dengan setiap lantai memiliki area perburuan yang telah ditentukan. Ini berbeda dengan tema lantai 11 hingga 20, yaitu pahlawan, raja, dan iblis. Saat ini, hanya ada dua cara untuk mengalahkan pasukan iblis. Pertama, Anda hanya butuh kekuatan yang cukup untuk berkontribusi dan menghancurkan seluruh pasukan sendirian. Atau kedua, memiliki jiwa kepemimpinan untuk menyatukan pasukan dalam pertempuran. Arwah mengatakan bahwa menilai dari kata-kata Gongja, pilihan pertama jelas tidak cocok untuk Gongja. Dan bagaimana Gongja akan mengelola pilihan kedua? Mengingat Gongja tidak pernah memimpin apapun kecuali para amatir. Gongja membantah hal ini, karena Gongja yakin Gongja bisa belajar menjadi pemimpin yang percaya diri. Pada saat itu juga, Gongja membuka jendela lokasi NPC dan mulai mencari hanya untuk NPC di lantai 11. Menyaring untuk 100 besar dengan tingkat keterampilan tertinggi. Melihat strategi Gongja, arwah itu jelas menyuruh Gongja untuk tidak melakukan hal itu. Karena Gongja seharusnya melawan mereka, bukan mati di tangan mereka untuk mencuri keterampilan mereka. Namun, Gongja berkata bahwa Gongja ingin menghemat waktu. Jadi Gongja hanya menginginkan NPC dengan keterampilan kepemimpinan. Dan pada akhirnya, Gongja hanya menemukan 3 orang. Tentu saja, untuk membuat segalanya lebih curang, peta itu juga menunjukkan di mana orang-orang ini berada. Gongja berkata bahwa permainan ini adalah tentang keterampilan. Itulah sebabnya Gongja mengubah keterampilan yang sudah bagus dan luar biasa menjadi hadiah yang lebih baik. Semuanya berkat kemampuan Gongja. Tapi dari sudut pandang arwah, ini hanyalah tindakan peretasan atau hacking. Namun, ini juga merupakan bagian dari kemampuan Gongja.
Mengikuti titik biru di peta, Gongja menemukan NPC pertama dengan keterampilan dan kepemimpinan tertinggi, dan dia tidak lain adalah sang jenderal, orang yang telah menyambut Gongja ketika Gongja tiba di lantai tersebut. Gongja dengan cepat mengatakan bahwa Gongja memiliki permintaan untuknya, dan Gongja memintanya untuk membunuh Gongja. Gongja beralasan bahwa Gongja memiliki upaya terakhir yang rahasia, dan ketika jantung Gongja berhenti berdetak, Dewi Perang akan memberkati medan perang. Pada intinya, itu seperti keterampilan penghancuran diri, dan jika mereka bisa mengaktifkan berkah ini, mereka akan memenangkan pertempuran. Namun, jenderal itu tidak mau melakukannya, karena dia tidak bisa merenggut nyawa sekutunya sendiri. Namun, Gongja bersikeras, mengatakan bahwa sang jenderal harus mempertimbangkan apa yang terjadi. Karena jika jenderal tidak membunuh Gongja, Gongja akan mengakhiri hidup Gongja sendiri. Gongja tahu ini adalah cara terbaik untuk membantu kerajaan. Karena alasan ini, Gongja meminta jenderal untuk membunuh Gongja. Karena jenderal lah yang bertanggung jawab atas pertempuran di pelabuhan. Daripada mati di tangan Gongja sendiri atau di cengkraman musuh, Gongja ingin mempercayakan nyawa Gongja kepada seorang jenderal yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kerajaan. Dan tentu saja, mendengar semua kata-kata licik dari Gongja, arwah itu tercengang karena jenderal tersebut benar-benar mempercayai Gongja. Jenderal mulai meratap, menyesali bahwa dia harus merenggut nyawa seorang pahlawan hanya karena dia tidak bisa memenangkan perang melawan Raja Iblis. Jenderal akan melakukannya dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Jenderal menyimpan nama Gongja di dalam hatinya dan menyatakan bahwa Gongja benar-benar seorang pahlawan sejati. Ada pepatah tentang seseorang yang melampaui mereka yang hanya berlari, dan pepatah lain tentang seorang pemburu yang menghancurkan prajurit bersama pemburu lainnya, mengubah mereka menjadi pedang. Jelas, pepatah yang membingungkan ini diciptakan oleh tidak lain dari Gongja sendiri. Keterampilan pengetahuan pertempuran. Inilah keterampilan yang Gongja ciptakan. Keterampilan yang memungkinkan Gongja berpura-pura menjadi ahli seni militer dan mendapatkan kepercayaan sang jenderal. Gongja sangat efisien berkat otamini serta pengetahuan, karena telah menjalani hal yang sama berkali-kali. Namun, pada akhirnya, keterampilan bukanlah segalanya. Pedang yang bersinar di tangan Gongja itu disebut pedang suci pelindung Lea Fanta Aen. Mari kita pahami sedikit tentang asal-usulnya, karena ini akan penting nantinya. Menurut legenda, seorang dewi menghadiahkannya kepada pendiri Kekaisaran Egan. Dan sebelum dia menjadi legenda dalam sejarah, dia menghilang begitu saja dan pedang suci itu ikut bersamanya, meninggalkan hanya sebuah nubuat, bahwa siapapun yang memiliki pedang suci itu, harus menerima kepercayaan penuh dan dukungan mutlak dari seluruh rakyat Kekaisaran. Jelas saat melihat tulisan tersebut, Gongja mengambil keuntungan dan mengambil pedang ini. Gongja mulai memberitahu arwah bahwa menyelesaikan tahap rahasia sangat berharga untuk mendapatkan pemandangan itu. Namun, arwah berkata bahwa Gongja menukar hadiah Gongja dengan barang sampah seperti itu, karena pedang itu hanyalah benda yang mengkilap dan keras. Di antara banyak item epik yang tersedia, Gongja justru memilih yang itu. Namun, Gongja berkata bahwa pedang itu memiliki daya tahan yang tinggi dan mengkilap, yang membuat semua NPC dari lantai 11 hingga lantai 20 tergila-gila padanya. Selain itu, NPC bukan sekadar alat untuk memberikan misi. Mereka juga merupakan entitas yang harus digunakan untuk menyelesaikan misi yang mereka sendiri tidak bisa selesaikan. Sementara semua prajurit berlari di bawah komando Gongja, sebagian besar pemburu bertanya-tanya mengapa Gongja menjadi satu-satunya jenderal tentara.